Sepekan lebih usai banjir bandang longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, pemerintah mengaku telah memperoleh data awal penyebab terjadinya bencana ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dirinya menyebutkan jika pihaknya telah mengambil sejumlah sampel kayu gelondongan. Sampel-sampel tersebut diambil menggunakan teknologi alat identifikasi kayu otomatis. Lalu, bagaimana perkembangan terbaru manajemen bencana pemerintah hingga saat ini? Ikuti update berita terbaru dalam Detik Sore. Selain membahas hal tersebut, Detik Sore akan membahas evakuasi kayu gelondongan yang terhempas banjir bandang di Sumatera. Kabar evakuasi ini bersamaan dengan temuan kayu-kayu besar yang dimiliki kode angka. Kode-kode tersebut terlihat ditulis dengan cat semprot berwarna merah. Ada apa di balik angka-angka tersebut? Temukan jawabannya dalam laporan tim Detik Sumut. Saat ini, Indonesia U22 siap mulai perjalanannya dalam kompetisi SEA Games 2025 di Thailand. Pada kompetisi tahun ini, skuad Garuda Muda dinilai sudah cukup mumpuni. Terdapat 5 pemain keturunan di dalam skuad seperti Ivar Jenner, Jens Raven, Mauro Zylstra, Dior Max, dan Rafael Struijk. Filipina akan menjadi lawan pertama Indonesia di SEA Games 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Senin 8 Desember 2025. Seperti apa peluang Indonesia di SEA Games 2025? Apa strategi yang digunakan oleh Indra Syafri dalam memaksimalkan materi pemainnya? Simak obrolannya dalam The Hat-Trick. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan fisioterapis Simon Triprastyo. Lewat dirinya, Detik Sore akan mengulas bagaimana seorang olahragawan pemula dapat menghindari cedera usai mereka berolahraga. Bagaimana metode penyembuhannya? Temui Simon Triprastyo dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Iza Malvira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Atraksi. Detik Sore, kembali lagi menemani kamu juga hari ini. Senangnya sudah akhirnya kita menjelang weekend kembali. Ada goyangan pergerakan. Oh, campers kita berusaha tematik. Oh, Tapi boleh kayak coy, zoom masa in. tematiknya begitu ya. Wow, iya, boleh gak sih? Selamat hari Jumat, selamat kembali menyambut akhir pekan Detikers. Tapi sebelum kita tutup akhir pekan, nonton Detik Sore dulu dong. Iya dong ya, karena tentunya kita masih punya sajian khusus juga buat Detikers. Banyak sebetulnya yang mau kita obrolin sama Detikers juga, termasuk masih ada update dari bagian utara Sumatera. Masih ada update juga soal timnas Indonesia yang kita terbangkan. Yang kita kirimkan juga untuk SEA Games ya. SEA Games tahun ini yang akan segera dimulai di besok ya? 5. Hari ini dong, 5 Desember. Oh iya bener. Perasaan Hari baru ini. kemarin kita menyambut Desember, tiba-tiba udah Oh, tanggal aku kira 5. padahal perasaan baru kemarin deh kita SEA Games di Filipina. Oh iya yang ini. Yang cukup jadi perbincangan Kayu-kayu ya. tuh tempat ininya, tempat Tempat nunggunya Kantornya. kantornya. Kalau aku sih lebih ke kursi-kursinya ya, Plastik familiar ya? banget. Napoli. Gitu. Maybe the brand ya. Tapi maksud aku kayak agak sulit untuk nggak punya kursi itu atau nggak ketemu kursi itu minimal pas Lebaran. Oh iya benar. Jadi kan kalau Kursi kita- plastik hijau ya. Enggak Kak, kursi plastik Putih. putih yang Yeah. ada tangannya, bukan yang kayak buat bakso gitu. I see. Karena kan biasanya kalau Lebaran atau hari raya itu kan kumpul-kumpul keluarga. Betul. Nah udah nggak peduli tuh kurssi ada senderannya, ada tangannya, ada warnanya atau apa segala macam. Yang Betul. penting semuanya bisa duduk Sudah tuh, bisa melalui banyak dibawa. sekali pengalaman kursinya ya terlihat ya. Betul. Tapi Termasuk- hari ini kita akan banyak juga laporkan beberapa kejadian lainnya Detikers, tentunya update terkait tadi bencana di Sumatera. Dan Iya. juga nanti kita mau bahas soal lari lagi. lagi. Laginya tuh 33 kali. Oh, wow, tereng teng teng tereng teng teng. Larinya 33 kali karena kita udah beberapa seri nih Mhm. bahas soal lari. Nah kali ini nanti akan kita bahas dari sisi fisioterapi ya. Iya, kayaknya Iya. titipan deh, konten titipan. Emang kita boleh sih dititip-titip Nggak gitu ya. apa-apa sih. Boleh ya, selama Demi masih informatif. kemaslahatan umat juga kan lagi banyak yang FOMO lari. Benar. I would Nah, say FOMO lari bukan yang doyan lari karena nggak apa-apa juga kalau FOMO lari anyway. tapi sebenarnya menurut gua kalau FOMO-nya ke hal yang baik gitu ya, tuh gak apa-apa banget. Kayak sebenarnya ini nggak masuk sih ke dalam yang akan kita bahas. Beli But I vinil think it's misalnya, No, beli it's
Masih Action ada figure. hubungannya juga dengan sekarang tren yang lebih banyak ke olahraga. Akhirnya juga tren bersenang-senangnya Mhm. pun juga jadinya di bawah sinar mentari alias siang-siang. Pernah denger gak coffee rave? Enggak. Sebenarnya ini tuh cukup populer di beberapa negara di Eropa juga karena mereka kan sebenarnya juga malam-malamnya terang ya, ada matahari. Nah kemarin Aha. tuh ada salah satu gue nggak tahu sih apa pokoknya kolaborasi bersama dengan komunitas juga. Mhm. Salah satunya adalah komunitas lari juga. Jadi it's like party with DJ Oke. tapi with coffee dan pagi-pagi. Jadi bukan alkohol. No alcohol at all. Oh, tapi pagi-pagi. Literally di coffee shop, makanya sebutannya juga coffee rave. Jadi itu tuh boleh banget setelah lo balik lari pagi, setelah lo olahraga, balik yoga atau sepedaan, atau bahkan sebelum lo olahraga kelas sebelumnya setelahnya gitu. aha. Oh, jadi Jadi gue nggak tahu deh chilling. jam 7 apa jam 8 pagi mulainya, tapi quite early ya, lumayan ya, maksudnya pagi-pagi gitu. Iya. Dan sebutannya coffee rave tuh kalau nggak salah Kayak pernah ada yang bilang deh Coffee Rave di sini. iya, Di sini ada kan? baru dibikin beberapa kali lah mungkin. Salah satunya ada yang mengisi juga di Pebarus juga tuh. Di mana lagi kawasannya kalau bukan kawasan yang menjadi pusat daripada segala macam awal mula peradaban ya. Kemang dan sekitarnya kan? Kalau nggak salah sih Senop. iya, Senopati. Iya. Kalau Iya. iya. Gitu. Jadi menurut gue cukup mengakomodir nih yang tetap mau having fun, dancing, bersosialita, bersosialisasi enggak ya? Maksudnya berkehidupan sosial, ngobrol Ya. ketemu orang juga, but also nggak ngeganggu waktu Oh, kantornya, I see. Gua waktu ingat. olahraganya. Gua gitu. bacanya di X waktu itu. Mhm. Yang kemudian disaltiin sama warga X kayak kok bisa sih orang abis olahraga dengan banyak keringat Oh. terus abis itu bonding sama orang-orang yang sama-sama olahraga juga tapi sambil di dalam satu ruangan yang Iya. pengap gitu, maksudnya bukan pengap apa yang tertutup gitu kan, Iya, itu iya, baunya iya. bercampur bersatu padu gitu, jadi ada yang Menurut gue tiap orang di situ tuh emang ngantongin biji kopi sih. Jadi kalau udah mulai kayak itu jadi netralisirnya ya. netralisasi lagi pakai biji kopi gitu. Iya, tapi kayaknya kalau sesama orang yang lagi olahraga nggak masalah, nggak juga sih. Gak apa-apa sih. Tergantung. I mean, ya Sebagai maksudnya warga Transjakarta, Oh. KRL, MRT, gue paham banget yang kayak gitu-gitu. Jadi Iya. ya bisa jadi sih. Cuma nggak tahu ya kalau di Senopati gimana. Tapi ini bisa jadi satu ide bisnis juga. Para pengembang teknologi mungkin bisa juga, harusnya sih udah ada ya. Gue justru taunya adalah karena ada iklan di pewangi pelembut pakaian. Right. Dia tuh akan teractivate justru ketika ketemu sama keringat. Jadi ketika si pewangi itu ketemu sama keringat, justru wanginya semakin ya teractivate juga. Oh, jadi gitu. lebih wangi juga gitu. Mungkin siapa tahu nanti ada lini-lini parfum yang memang khusus untuk ini lo Kondisi itu ya. Iya, lo nggak pakainya pada saat setelah mandi, lo pakainya justru pada saat sebelum keringetan atau selama keringetan gitu kali ya. Ya bisa kali ya. Siapa tuh yang Bisa bisa terinspirasi sama kejadian itu ya, boleh lah. Termasuk juga ini ya, ngomongin soal biar nyambung juga sama bencana di Sumatera juga. Ada salah satu brand lokal parfum Indonesia yang 4 huruf. nyumbang, iya bener, yang juga dia, gue sih berharap dia bukan berharap ya, maksudnya menurut gue dia tuh wajib semakin dikenal secara global juga, bukan cuma di Indonesia doang. Kayaknya dia global udah dikenal deh, Ya kan? karena sempat ada ini lagi di X lagi ya, ada yang bikin Anak semacam apa poster gitu kayak level parfum mulai dari entry sampai yang advance tuh. Nah, udah entry-nya masuk, ada dia di situ. Kita shout out aja nggak apa-apa karena dia udah keren banget. Yeah, humans. Juga HMNS ya kan, dan juga ya it's a good move for their not only for their branding sih, tapi maksud gue juga mereka cukup berempati enough untuk menyumbangkan sejumlah penghasilannya yang luar biasa juga ke
para korban yang ada di Sumatera juga Ya, gitu. ratusan juta ya kemarin ya, Iya, hampir kalau nggak setengah salah. M setahu gua. I don't Kita know undang kalau apa? nambah lagi. Beberapa kesempatan sebelumnya pernah diundang sama Detikcom juga di Mhm. beberapa program juga. Tapi Detik Sore belum. Siapa tahu mau datang kesini lagi Mas Rizky. Monggo sini yuk. Ya, boleh. Kita nantikan ya. Masih Ya kan? dari bencana di Sumatera, Mhm. Detikers kita update lagi ya untuk yang terbaru untuk per hari ini. Kalau dari Sumatera Utara sendiri, update korban jiwa dari bencana ini sudah 312 tewas yang dinyatakan meninggal dunia dan juga 163 korban lainnya itu masih dalam pencarian. Per pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi ya Detikers ya angka tersebut. Dan kemudian kalau dilihat dari jumlah korbannya ini yang paling banyak ditemukan itu di daerah Tapanuli Tengah yaitu 88 orang dan 112 orang lainnya hilang, dan di urutan keduanya di Tapanuli Selatan meninggal 84 orang dan hilang 31 orang. Dan kemudian ada satu fakta juga yang gue baru saja temukan kemarin juga bahwa dari banyaknya warga di Tapanuli Tengah dan Selatan yang terkena musibah ini, mereka tuh kan ada yang pada ngungsi berjalan kaki kan, Za. Nah, ngungsinya ini lari ke arah utara alias ke arah Tapanuli Utara di kota Tarutung. Jadi Tarutung tuh sekarang penuh sama orang-orang dari Sibolga atau mungkin dari Tapanuli Selatan ini untuk mengamankan diri ke sana berjalan kaki. Oh, wow. Ya. Iya. Gue juga menemui beberapa cerita ya, terutama juga para perantau yang keluarganya berada di daerah terdampak. Ada yang bahkan jalan puluhan kilometer gitu ya untuk mencari tempat yang lebih aman Iya. gitu, yang dirasa lebih aman. Karena I don't know maksudnya ketika kita berada dalam suatu bencana atau keadaan yang genting juga bahkan sebenarnya untuk mencari tahu tempatnya aman dimanapun juga Bingung, clueless iya. kan gitu. Jadi banyak sebetulnya yang berjalan kaki juga untuk mencari tempat yang lebih aman. Atau mencari bantuan ya. Atau mencari bantuan. Ini salah satunya juga cukup cukup viral lah ya di TikTok. Dengan pengguna nama akunnya itu adalah Shanazal Zamro. Dia membagikan kronologi lengkap dirinya bertahan hidup selama 4 hari di lokasi terdampak bencana longsor di wilayah Biruan, Aceh ya di akhir November lalu. Nah, perjalanan yang seharusnya singkat ini berubah menjadi pengalaman bertahan hidup yang menguras tenaga dan mental, dipenuhi momen ketakutan, harapan dan juga kelelahan yang ekstrem. Jadi Syahnas ini ya, si pemilik akun ini berasal dari Medan. Namun dia ini merantau bekerja di Gayo Lues, Aceh. Nah, dia melakukan perjalanan dinas ke Banda Aceh di tanggal 25 November lalu. Right. Pada Rabu dini hari 26 November, mobil travel yang ia tumpangi ini terjebak longsor di daerah Cot Panglima saat menuju Biruan. Nah, terus akses pangan itu sangat terbatas dan dia bersama dengan 2 bapak dari Gayo Lues ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ya, menyusuri jalan, mau hujan, mau panas, melewati titik longsor lainnya juga ya. Dan mereka berjalan kaki sekitar 15 sampai 20 km dan akhirnya sampai di kawasan Tipeun Mane. Namun, jembatan penghubung utama ke kota Biruan yaitu adalah jembatan Tipeun Mane ini udah amblas. Akhirnya beristirahat di rumah warga yang berbaik hati untuk memberikan tumpangan. Bahkan sebetulnya ini rumah warga yang juga memberikan bantuan atau membolehkan dia untuk menumpang pun juga ya sama-sama korban Sama-sama kena terdampak dampak gitu juga ya. Sama-sama ya harus bertahan hidup dengan sumber daya yang seadanya. Terbatas ya. Dengan tidak ada jaringan, listrik mati dan juga air bersih sulit didapatkan gitu. Bahkan ada beberapa longsor susulan juga, Za, termasuk di Tapanuli Tengah ya, if I'm not mistaken. Ada videonya juga yang tersebar gitu tadi pagi gue lihat bahwa bencana-bencana alam susulan ini masih ada yang kejadian gitu di beberapa daerah. Jadi ini cukup menyita perhatian juga nih kalau misalnya lihat videonya. Di area PLTA Sipulak di Kecamatan Pakat, Humbang, Hasudutan. Ini dekat sama Danau Toba sebenarnya.
Jadi kelihatan bahwa tebing tuh dalam beberapa detik itu langsung amblas ya, gitu benar ya. amblas. Nah, Oh my god. termasuk rumah juga ada video-video rumah yang di Aceh ya, yang apa namanya, yang ambruk gitu, yang roboh ketika banjir atau mungkin aliran sungai yang makin deras gitu, jadi ambruk seketika. Itu juga makin banyak yang terpapar di media sosial. Jadi bagaimana Michael Jackson menceritakan lagu Earth Song dengan video musiknya waktu tahun 90-an tuh benar-benar kejadian lagi di depan mata kita ngelihat kayak gitu. Iya. Ya itu tadi dia ya, kalau ngomongin soal apa tuh namanya, ketika lagu that comes decades ago tapi malah jadi makin relate di sekarang tuh berarti it's actually predictable gitu ya kan. Iya. Memang sudah di apa namanya, diwanti-wanti. Cuma ya emang begitulah ya manusia ya, harus kejadian dulu baru mau belajar gitu. Nah, Termasuk ini nih juga yang bikin kesel netizen sebenarnya soal apalagi wah, kan gue kebanyakan netizen. soalnya ya. Sorry maksud gue kan saya tuh kurang netizen apa loh. Itu loh yang katanya ada bupati yang justru umroh di tengah bencana. Sempet-sempetnya ini gue belum denger sih. Nah, ini dengerin ya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berangkat umroh bersama keluarga di tengah daerahnya dilanda banjir. Detikers, pemerintah kabupaten kemudian menyebut Mirwan ini ke Arab Saudi setelah mengunjungi korban terdampak. Makanya bikin netizen jadinya berang gitu. Nah, Ya justru karena setelah tahu kondisinya gak sih? Bukan karena kayak, loh punten saya udah di Mekah dari sebelum kejadian ini terjadi. Itu kan jadi kayak di luar iya di luar pengetahuan dia, kuasa dia kuasa kan. juga. Nah iya makanya bikin netizen berang akhirnya. Dan ini juga fotonya tersebar juga di media sosial ketika berada di Tanah Suci, yang awalnya sebenarnya diunggahnya di akun Instagram travel yang dipakai sama Bupati Aceh ini. Ketahuan Nah, jadinya. keberangkatan Bupati Aceh beserta istri menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan, umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di pemukiman warga. Nya gitu. Nah, narasi yang menyebutkan Mirwan ini meninggalkan rakyatnya ketika bencana disebut tidak tepat. Mirwan beserta istri disebut sudah beberapa kali ke lokasi terdampak banjir sebelum ke Tanah Suci. Gitu. Jadinya penjelasannya bahwa pengungsi di sejumlah titik pengungsian itu dalam beberapa hari juga sudah kembali ke rumah masing-masing gitu. Itu klarifikasinya. Kalau ya. Eiza menjadi seorang bupati. Boleh balik lagi ke netizen aja nggak? Karena kan sebetulnya masih dari kawasan yang sama. Bahkan sebetulnya juga dari ini ya, dari gubernurnya Aceh sendiri yang bilang bahwa sebetulnya juga mereka tuh ya menyurati presiden Oh juga. ya, Bupati Aceh Utara. Oh, Bupati Aceh Utara ya, yang menyurati presiden untuk bilang kalau sebetulnya ini tuh satu kejadian yang luar biasa dan butuh bantuan dari pemerintah pusat gitu ya, bahwa mereka sudah tidak sanggup untuk menanggulanginya sendiri gitu. Tapi cukup ini ya, kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah yang satu ini. Karena ini kali secara wilayah juga kontradiktif, yang satu Aceh ya, yang satu utara, yang satu selatan. Tapi kan bersaudara gak mereka sih, kan. Dan seperti kata Mas Agus kemarin, bahwa mayoritas wilayah Aceh itu terkena dampak sebenarnya sama bencana badai siklon tropis Senyar ini gitu. Betul, ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Ya, Gubernur Aceh mengunjungi sejumlah daerah terdampak banjir di wilayah timur dan tengah dan melihat bencana banjir dan longsor ini diumpamakan seperti tsunami yang melanda 21 tahun silam alias 2004 lalu. Iya, bahkan sebenarnya ada kesaksian dari warga juga. Aku lupa deh, pokoknya ini satu ibu dengan 2 anak. Itu bilang pada saat kan sebenarnya banyak yang terjadinya tuh dini hari kan, si suara gemuruhnya itu. Jadi dia tuh begitu mendengar orang teriak-teriak, ada gemuruh gitu kan, disangkanya tuh tsunami lagi karena ini cukup melekat juga, cukup traumatik pasti buat warga Aceh khususnya ya. Jelas gitu. Dan bahkan sebenarnya nih ya, menurut Gubernur Aceh sendiri, ini banjirnya tuh menerjang 18 kabupaten dan kota di Aceh.
Dan yang paling parah diterjang banjir itu adalah di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Biren, Biren. Biren, Mm-mm. Bener Meriah dan juga Aceh Tengah gitu. Dan udah disampaikan juga sama Gubernur Aceh, ini sudah menyerahkan 30 ton bantuan sembako yang disumbangkan sama warga Medan, Sumatera Utara ya, yang berisikan air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, sejumlah obat-obatan juga. Walaupun sebetulnya masih kekurangan nih pasokan air bersih dan juga gas. Kalau dari yang gue dengar-dengar dan dari gue yang baca-baca juga, indikator utama ketika kita menyatakan sebuah lingkungan ini terkontaminasi atau lagi nggak benar nih Mm-mm, daerahnya, kita lihat air bersihnya. Apakah mm-mm, airnya itu, sumber airnya itu bersih atau mungkin memadai atau ya bersih lah begitu ya. mm-mm, Termasuk juga di daerah yang terdampak sama bencana gitu. Kalau memang sumber airnya juga masih terbatas atau masih belum memadai, berarti daerah ini belum pulih gitu. Za. Nah, Iya, ini iya, iya, iya. jadi sebuah indikator juga ya bahwa daerah-daerah yang terdampak banjir ini walaupun sudah seminggu lebih masih belum pulih alias masih dalam status darurat nih. Makanya masih banyak juga kita lihat orang-orang yang mencari keluarganya dalam Iya, kondisi yang sangat terbatas gitu ya. itu dia. Tidak jarang kita nemukan itu di media sosial. Sambil mungkin juga ya kita sambil mengawasi juga ya, kan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia juga udah terkenal dan valid banget bahwa salah satu negara yang banyak orang dermawannya. Nguap ya lu. Betul. Tapi juga mungkin kita sambil mengawasi sampai mana nih gitu ya bantuan dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah pusat ataupun daerah tuh udah menjangkau masyarakat yang terdampak atau belum, sudah merata atau belum, sudah sampai ke masyarakat yang let's say daerahnya masih terisolir misalnya atau mungkin agak sulit diraih atau Jangkau. belum gitu. Jangan sampai nggak nyampe bantuannya atau mungkin juga cara menyampaikannya pun juga kurang tepat gitu. Dan terima kasih untuk sosial media yang saat ini jadi media kita untuk bisa mengupdate kondisi para korban secara lebih real lagi, makin real lagi. Jadi kita juga tahu mana yang versi sebenarnya yang di lapangan tuh yang real tuh kondisinya kayak apa juga. Ya. Karena ada berbagai macam sumber alternatif informasi yang bisa kita dapatkan sehingga bisa jadi paham gitu apa kondisi sebenarnya, nggak cuma bertumpu pada satu sumber informasi doang gitu. Betul, dan selalu cek and recheck lagi gitu ya, Banyak kebenaran. AI soalnya sekarang. Itu dia, ataupun juga ini juga dari zaman sebelum AI. Sebetulnya itu tuh adalah kejadian pada saat banjir tahun kapan atau mungkin di daerah Ya, mana gitu. betul. Tapi dikait-kaitkan atau menggunakan hashtag yang sama di saat bencana sekarang. Jadi memang harus di Kayak yang ibu lagi ditemukan jasadnya, ibu ini sedang memeluk anaknya gitu bersama dengan Anaknya. Mukena. bukan yang mukena. Kalau yang mukena kayaknya bener ya, yang Aceh ya. Nah ada dia sampai jasadnya tuh dinampakin videonya gitu, dia lagi memeluk anaknya. Nah ada netizen yang mau koreksi, ini bukan yang kejadian di Sumatera tapi ini di Sukabumi kalau nggak salah deh. Ya ada Jadi kayak beberapa gitu-gitu juga ada tuh yang salah kayak gitu. informasi dalam antara narasinya dan juga gambarnya atau videonya gitu. Betul. Ya kita sebagai generasi yang lebih melek sosial media dan juga digital, kita jangan jadi pelakunya ya. Iya. Suka pengen cari atau riding the wave gitu. No, this is not the time ya. Kita break dulu Mbak. Boleh Mbak. Kita bentar lagi mau masuk. Kok mana? Sih? Kita habis ini masih punya gitu. laporan langsung. Siap. Kita habis ini mau ya. ke Berita Nusantara. Ada reporter kita yang langsung melaporkan dari lokasi, yaitu Dian Fitriana, jurnalis Detikom, yang akan melaporkan kondisi terkini tanggul laut di Muara Baru yang bocor dan menyebabkan rob di Jakarta Utara. Itu dia. Haruskah ini juga menjadi warning untuk kita semua? Nanti kita cari tahu ya. Tentunya masih di Detik Sore. Yang cuma hore-hore.
You're still watching Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ini nggak boleh hore-hore ya Ketahuan Detikers. nih box gue. Tuh, orang mah Ya. mau update banjir lo malah makan. Ini juga bala bantuan ini untuk kita biar tetap Kamu bisa juga semangat terdampak. memberikan informasi yang aktual. Rumah yang di Muara Gombong itu juga kena. Bukan, aku sih lebih ke Muara. muara. Tahu nggak ada nama candi namanya Muara Takus. Gak tahu di mana Kak. Jadi, Later on ya kita bahasnya. enggak tapi beneran ada Oh, namanya iya. Muara Takus di Riau. Oh. Di Jambi sebenarnya. Oh, Jauh belum sejarah pernah dari ke Jambi. sana. Nah, harus ke sana karena Oke. salah satu bukti sejarah. Tapi ini bukan Muara Takus Detikers tapi Muara Baru yang Nah. lagi-lagi itu bener langganan sebenarnya Za. Ini ya bocornya ya. Iya banjirnya, tanggulnya itu Mhm, bocor mhm. tuh udah langganan sebenarnya. Nah, jangan sampai sebenarnya kata langganan ini tuh malah jadi Dinormalisasi. gitu, kayak yang memang sudah adanya atau menjadi sebuah siklus yang berulang gitu. Padahal kan sebenarnya dengan adanya kondisi tanggul yang bocor kembali, nah kerugiannya tuh secara material dan imaterial tuh pasti Besar besar sekali. banget gitu, dan tentunya juga buat masyarakat yang ada di sekitaran berarti maksudnya apa ya? Jakarta Timur ya? Jakarta Utara. Sorry, Jakarta Utara. Mm-mm. Jakarta Utara kan jadinya cukup was-was juga. Apakah mungkin aliran airnya bisa melebar atau mungkin mengganggu aktivitas masyarakat di sana ya. Kita mau cari tahu lebih lengkapnya lagi juga bersama dengan jurnalis Detikom yang udah berada di area sekitar Muara Baru ya. Apakah sudah terhubung juga kita bersama dengan Mbak Dian Fitriana. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore Dian. Sore Edo dan juga Ida. Selamat sore Dian, sepertinya dengan kacamata hitamnya Halo? cukup terik ya di Selamat sana sore. ya. Selamat sore Mbak Dian. Iya benar, ini di belakang tanggul Halo. sepertinya Sore. ya Dian ya. Ya, memang benar Edo dan juga Iza, saya persis di belakang saya adalah tanggul yang memang sempat viral di media sosial, yang dimana memang ada beberapa sisi yang kebocoran gitu. Nah, dimana memang sih sebenarnya menjadi penyebab terjadinya kebocoran Dian, sorry dari kita tanggul ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh pihak Sudin. baik. Dari SK yang mana memang ya. Suaranya agak terputus-putus Dian. Boleh coba diulang kembali? Apa sudah terdengar? Edo dan Iza? Masih terputus-putus Mbak Dian. Iya, apa? Sinyal di sini. Nah boleh dicoba dikembali. Soalnya hilang timbul ya Za suaranya. Dan sayang sekali kalau misalnya kita tidak bisa mendengarkan dengan utuh gitu. Karena ini adalah informasi penting juga. Dan kebetulan Dian juga sudah sampai di lokasi terdampak. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita tidak bisa menerima informasi dengan utuh gitu. Kita biarkan Dian memperbaiki dulu sinyalnya ya, sambil kita juga kasih berita terbaru soal Muara Baru ini seperti apa sebenarnya kondisinya. Betul. Jadi ini tanggul Muara Baru yang ada di Jakarta Utara ini bocor di wilayah kewenangan Pelindo. Nah, udah disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, yang mengatakan bahwa Pemprov Jakarta akan membantu untuk area penambalannya gitu. Yang jelas penambalan kebocoran tanggul itu akan dilaksanakan di 2026. Tapi hingga saat ini Dinas SDA Jakarta Utara udah melakukan penanganan darurat di lapangan sebagai langkah sementara. Nah, tapi kan tetap aja yang namanya kebocoran tanggul tuh tetap bikin deg-degan gitu ya. Pasti. Apakah sebetulnya ini bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih besar lagi, atau mungkin memang sebetulnya udah dihitung kok dan cukup untuk melakukan kegiatan penambalan sementara gitu. Baik, kalau begitu kita mungkin akan ngobrol bersama dengan Mbak Dian lagi, tapi karena dengan sinyal yang cukup terbatas juga kita akan ngobrol secara
audio aja ya, Mbak Boleh. Dian ya. Apakah kedengeran suara Oke, kita? Baik Dian, soalnya silakan. masalah kedengaran. Nah, oke. Baik. Eza dan juga Nah, Edo. boleh Nah, dilanjutkan, Mbak Dian? oke. Dan untuk para detikers, Edo dan juga Eza dan semua, saat ini memang saya sedang berada di kawasan dari Pelindo yang dimana memang beberapa hari kemarin sempat terjadi kebocoran Mhm. akibat dari air yang tingginya mencapai 211 sentimeter atau 211 sentimeter seperti itu. Nah, yang dimana mulai dari kemarin pada tanggal 4 Desember, pihak dari sumber daya air sudah mulai melakukan perbaikan yang dimana memang beberapa beberapa karung sudah disiapkan untuk proses penambalan seperti itu. Nah, kalau memang dilihat lebih dekat sejumlah sisi tanggul masih terlihat ada beberapa yang memang masih berlubang, yang artinya memang pekerjaan ini belum selesai sepenuhnya. Nah, mungkin untuk para detikers tadi juga sempat ada wali kota dan juga dari suku dinas air yang mana memang nantinya dari pihak Pemprov akan memanggil pihak Pelindo ataupun pihak dermaga yang berada di sekitaran tanggul ini, maksudnya seperti itu. Nah, karena memang beberapa tanggul juga terlihat rembes, jadi bukan hanya di sekitaran sini saja, tapi di dekat dermaga sebelah sana juga mengalami kebocoran. Nah, tadi juga sempat dijelaskan akibat dari kebocoran tanggul yang berada di kawasan Pelindo ini karena memang terjadi korosi yang mana partikel dari besi-besi ini mengalami kerusakan sehingga terjadinya bocoran air dari laut ke kawasan perumahan. Tapi karena kawasan dari perumahannya memang cukup jauh, jadi tidak ada yang terdampak akibat dari bocornya tanggul ini. Seperti itu, Edo dan juga Iza. Baik, berarti memang sudah ditemukan adanya kebocoran sejak beberapa hari ke belakang gitu ya. Dan informasinya sebetulnya akan dilakukan penambalan secara sementara, begitu ya, Mbak? Atau Ya. seperti apa penanggulangannya Nah, setelah ini ini? memang adalah penambalan sementara. Nantinya tindak lanjut permainannya seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan, dari pihak Pemprov juga akan memanggil pihak-pihak yang memang berada di kawasan tanggul ini seperti pihak Pelindo ataupun pihak dermaga seperti itu, Edo dan juga Iza. Baik, Dian mau konfirmasi sedikit, berarti seluruh tanggul yang mengalami kebocoran ini adalah tanggul yang bagian dari tanggung jawab Pelindo begitu ya? Nah, tadi juga sempat dijelaskan juga sih sebenarnya ini milik siapa. Tadi dari pihak SDA Jakarta menyebut bahwa memang benar sisi depan adalah milik dari PT Pelindo, namun di sisi belakang ataupun atau yang kita bisa bilang dekat dengan air laut ialah bangunan dari Pemprov DKI Jakarta seperti itu. Oh, berarti yang bocor tidak cuma milik Pelindo saja? Iya, betul. Baik. Baik, berarti ini sudah dilakukan juga, sedang dilakukan juga penambalan secara sementara, karena memang juga ada rencana untuk memperbaiki gitu dari tanggul sendiri di 2026, atau rencana apa sebetulnya yang sempat disampaikan juga sama dinas terkait? Nah, untuk penambalan sementara memang hanya bisa dilakukan hanya sekitar di 2026, tapi nanti tindak lanjutnya untuk menentukan permen atau tidaknya itu kita masih menunggu pihak-pihak terkait mengadakan pertemuan seperti itu. Ada berapa titik bocor sih di sana? Apakah hanya ada satu saja? Karena kan sebenarnya yang terdampak tuh atau tadi genangan airnya juga cukup meluas ya? Mungkin untuk beberapa titik kita tidak bisa menggambarkan karena memang dari pihak Pelindo ataupun pihak SDA terkait hanya menyebut kawasan ini saja yang mengalami kebocoran. Dan untuk meluapnya memang terjadi luapan kemarin, namun sekarang sudah tidak ada luapan lagi dan memang tidak berdampak untuk warga sekitar.
Jadi untuk kondisi rumah-rumah yang sebelumnya sempat terdampak ini ketika 1 hari yang lalu, saat ini kondisinya apakah sudah surut semua atau masih ada yang genangan, Dian? Kalau untuk yang di Muara Baru memang tidak ada genangan akibat banjirop ini ya. Namun kalau untuk yang di Muara Angke masih ada beberapa rumah yang terdampak dari banjirop sendiri seperti di RT 1 ataupun di RT 5. Yang dimana memang ketinggian air tadi pagi mencapai 60 cm. Oke. Baik. Nah, ada informasi juga bahwa ya Pak Pramono bilang bahwa puncak banjirop ini akan terjadi hari ini. Nah, seperti apa pantauannya di lapangan, Mbak Dian? Untuk yang di Muara Angke sendiri tadi kita juga sempat ngobrol dengan pihak Polairut Polda Metro Jaya dan juga pihak dari Ketua RT 001 yang dimana memang kemarin Pramono sempat menyebut bahwa puncak banjir terjadi pada hari ini. Namun kalau dilihat dari pantauan tidak ada kenaikan dari volume air seperti kemarin. Jadi lebih tinggi ketinggian air tuh kemarin dibanding hari ini. Seperti itu dari keterangan para pihak-pihak terkait yang berada di Muara Angke. Oh iya, baik. Beberapa daerah di Jakarta kemarin sempat hujan lebat gitu ya, sore sampai malam. Kalau di daerah sana seperti apa, Mbak Dian, cuacanya? Kalau di daerah Jakarta Utara sendiri, untuk hari ini saja memang tidak ada turun hujan ya. Namun kemarin memang turun hujan dan itu juga mereka menyebut, warga sekitar juga menyebut itu berdampak. Namun tidak separah tahun kemarin seperti itu. Tapi Dian, kalau masalah soal banjir rob di Jakarta Utara ini yang meluap sampai ke Muara Angke begitu kan sebenarnya sudah jadi langganan gitu ya, karena memang penurunan permukaan tanah itu semakin tahun semakin tinggi begitu. Kalau dari apa yang terjadi hari ini, yang kemarin-kemarin ini, yang beberapa saat ini, apakah sudah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya seperti apa perbandingannya, Dian? Untuk perbandingannya memang kalau bisa saya ceritakan, mungkin dari penanggulangan di awal-awal pemerintah, jadinya untuk tahun ini banjirop memang tidak separah tahun kemarin dan juga warga-warga yang terdampak juga mulai berkurang karena kalau bisa saya ceritakan sedikit yang ada di lokasi. Jadi di depan rumah para warga itu memang dibangun beton setinggi tidak sampai 1 meter, yang mana beton itu bisa menahan air, jadi rumah mereka tidak terkena banjir, hanya saja jalanan atau akses jalan yang terkena banjir seperti itu. Oh, dan juga mungkin terbantu dengan makin banyaknya masyarakat yang direlokasi begitu ya dari daerah-daerah pinggir pantai juga ya. Kalau untuk relokasi memang kita belum mendapatkan informasi yang lebih detail ya, tapi memang mereka hanya ingin bertahan di rumah masing-masing, jadinya tadi pun tidak ada warga yang evakuasi gitu. Ini dampaknya tuh berapa luas sih, berapa RT mungkin, atau ada informasi mengenai berapa luasan yang Berapa kakak terkena? mungkin ya yang terdampak? Kalau di Muara Baru itu yang terdampak parah itu hanya di RT 1. Namun untuk RT 5 dan seterusnya itu hanya akses jalannya saja yang terkena. Oh baik, kalau begitu. Oke Dian, terima kasih banyak untuk informasinya, laporannya. Saya tahu di sana juga sangat terang benderang pasti ya di Jakarta Utara. Selamat melanjutkan tugasnya kembali dan selamat sore. Selamat sore Mbak Dian. Dan juga Iza, terima kasih. Terima kasih. Dian Fitriana ya melaporkan langsung juga dari area Muara Baru. Nah ini juga Detikers mesti tahu bedanya ya. Kalau yang di Sumatera kan banjir bandang. Kalau yang tadi di Jakarta Utara banjir rob. Bedanya apa sih dua ini? Kita coba telusuri. Oke. Beda dengan banjir akibat air hujan yang juga menjadi penyebab dari banjir bandang. Banjir rob itu berasal langsung dari air laut, Detikers. Rob ini terjadi ketika air laut naik ke daratan akibat pasang tinggi sehingga menyebabkan luapan di wilayah pesisir.
Nah, fenomena rob inilah yang menyebabkan banjir rob saat air laut naik sehingga kawasan pesisir tergenang. Selain di Jakarta Utara yang sering kali terjadi banjir rob ini adalah di Semarang, Karena dekat dengan pantai. pantai ya. Ini ada hubungannya juga mungkin dengan apa tuh pasangnya air laut karena kan semalam dari kemarin juga sebenarnya kita lagi ada fenomena supermoon juga kan? Oh iya, Iya, bukan. lihat nggak? Nah, itu gue mau tanya. Gua sih enggak, karena kalau gua ngelihat bulan nanti gua berubah jadi gorila. Bukan Kak, konsepnya nggak gitu loh Twilight. Bukan Twilight, tuh kan nggak nonton dia. Oh. Dragon Ball. Oh, emang iya kalau Dragon Ball jadi gorila kalau kena bulan. Oh. Goku karena dia adalah bangsa Seiya. Oh, kalau Gohan tahu nggak? Gohan anaknya Nasi, Goku. nasi. Emang nggak ada nasi Gohan? Tahu nggak bahasa Jepangnya nasi itu Oh, Gohan. Oh, pantesan Gohan Main suka dong makan nasi. komen. Oh, nama menunya ada itu ya? Ya Gohan pakai Iya, apa gitu iya, nasi. Anaknya Goku. Goku. Oh, anaknya Prasteguh namanya Gohan karena emang Prasteguh juga suka Dragon Ball tuh ya. Gitu. Sebenarnya masih bisa sampai hari ini nggak si Supermoon? Katanya kan sampai pagi tadi kan. Oh, Infonya udahan dong. tanggal 5 jam 6 pagi. Itu puncaknya sebenarnya. Sayangnya. Tapi mungkin Detikers yang nonton lihat cukup beruntung ya karena Banyak di beberapa di daerah. marketplace Supermoon. Lampu tuh Supermoon. Oh, Tinggal pasang aja di meja kalau aku mah kasur. Supermi. Itu juga enak sih. Oh, jadul banget itu Supermi. I love Supermi. Pakai Itu telur dia. ceplok. 3/4 mateng. Sorry, mateng, bukan ya. setengah mateng, tapi 3/4 mateng. Iya, bisa 3/4 matang. Benar, masih campurin bentuk udah berbentuk, jadi dia ini. nggak kemana-mana. Tumis dulu bawang merah, tapi tumis bawang merah. Habis Repot. itu masukin air mendidih tuh, baru masukin mie-nya, baru masukin si telurnya terakhir, tambahin sayuran terakhir. Dah jadi. Dah. Mas Amin, Mas siapa? Mas Amin kan, gue punya nomor WhatsApp-nya. Cus. Yang Enggak bisa deh, gua pesen enggak. Soalnya mie. habis makan seblak. Oh. Habis banyak banget makan micin. Habis ini kita lanjut Kemana lagi dulu Detikers ya ya? ke informasi menarik lainnya nih. Nanti kita masih akan ke daerah juga di Sumatera Utara. Kita akan bergabung soal informasi ada angka-angka di batang pohon yang kemarin sempat viral menjadi salah satu pohon-pohon yang terbawa arus dari genangan banjir bandang yang terjadi di utara Sumatera. Detikers. Apakah arti dari angka-angka tersebut? Apakah itu kode alam? Apakah itu kode etik? Tentu bukan. Abis ini ada Detikers ya, kita ke Detik Sumut. Tetap bersama kami Detik Sore. Enggak, cuma hore-hore. Detikers masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Sampai ke jam 5:30 sore nanti kita masih punya berita dari Utara Sumatera yang akan kita update. Kali ini soal gelondongan kayu yang kemarin sempat bikin viral gara-gara jumlahnya tuh tidak terkatakan lagi dan jadi bikin netizen geram gara-gara jadi salah satu indikasi penyebab dari bencana banjir bandang yang ada di Sumatera. Bahkan juga yang jadi cover untuk bencana yang terjadi di Utara Sumatera juga oleh New York Times adalah foto gelondongan kayu itu ya kan, yang dilihat dari bentuknya ya, ini Anabel aja ya, tentunya juga bukan pohon yang tercabut dari akarnya dan terbawa arus. Tapi memang ya pantas disebut dengan gelondongan karena memang kayu-kayu yang sudah Sengaja ditebang ya. gitu, sengaja ditebang juga gitu. Nah, ada lagi juga yang akhirnya membuat misteri, yaitu adalah beberapa ya sebagian ya dari gelondongan kayu yang terbawa hanyut banjir Sumatera juga itu tuh memiliki kayak semacam tanda-tanda atau kode-kode yang dibuat gitu. Oh, jadi kayak ini ya, ada penandanya ya di sana ya. Ada coretan-coretan. Coretan-coretan yang kalau nggak salah sih kayak pakai
chat gitu ya. Hmm. Bahkan ada beberapa di antaranya juga yang ditemukan ada nomornya. Right. Dibuat apa tuh namanya, ya ada kodenya lah begitu, kode angka, bukan hanya warna atau coretan atau titik-titik aja gitu. Gue tuh jadi inget kayak ini deh, kisahnya Abu Nawas, tahu nggak? Yang dikasih tanda di pintu rumah. Mm-mm. Jadi pintu rumah ini tuh dikasih tanda kalau warna merah artinya dia punya harta karun di dalamnya. Kalau ini tuh Oh, tandanya ini gitu. iya iya. Gue ingatnya film Snow White. Apa tuh nggak? Apel. Apel? Kayaknya iya deh. Ini yang kayak kalau dia dikasih tanda cat apa, terus Mm-mm. nanti rumahnya nggak bakal didatengin sama si nenek sihir itu. Itu Snow White kayak bukan ya? Iya kayaknya itu deh yang Abu kayaknya bukan Nawas. Abu Nawas. Atau inspired by Abu Nawas story ya, bisa jadi ya. Maybe. Soalnya mirip-mirip tuh kalau cerita Dikasih rakyat gitu nandain. ya. Iya. But anyway, kita udah terhubung juga sama redaktur Detik Sumut juga ya, ada Mas Ahmad Arfah yang sudah siap nih untuk memberikan informasi mengenai apa sih misteri-misteri kode-kode angka di gelondongan kayu ini. Kok bisa ada tanda-tandanya atau kode-kodenya di atas kayu-kayu tersebut? Kita akan langsung ngobrol aja. Mas Arfah, selamat sore. Selamat sore Mbak. Selamat sore Bang Arfah. Apa kabar di sana? Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik lah dari awal-awal Membaik banjir ya. kemarin. Medan Iya. gimana? Masih hujan deras? Ya sekarang sudah tidak setiap hari ya. Memang ada beberapa kali hujan tapi udah nggak sering seperti yang lalu lah. Pekan lalu setiap hari ya. Baik. Kalau daerah Medan tersendiri ini termasuk daerah yang terlalui oleh gelondongan-gelondongan kayu yang sempat cukup menggegerkan masyarakat nggak nih? Kalau untuk Medan ya pasti enggak ya karena kita di kota ya. Tapi memang di Sumatera Utara memang beberapa wilayah itu sempat viral gara-gara gelondongan kayu tadi. Terutama di wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan ya, Tapsel. Ya, ini update-nya katanya memang ke pemerintah sudah mulai mengusut gitu. Sebenarnya asal usul kayu gelondongan ini nih dari mana? Apakah benar-benar ini adalah perbuatan ilegal atau apa yang menyebabkan batang kayu ini bisa sampai ikut tergerus Bawa bersama arus ya. dengan banjir bandang yang kemarin terjadi ya. Kalau dari rekan-rekan Detik Sumut, seperti apa temuan atau mungkin informasi yang sudah dikumpulkan terkait asal-usul dari kayu-kayu gelondongan ini, Bang Arfah? Ya, sampai hari ini memang belum ada keputusan resmi ya mengenai kayu ini sebenarnya berasal dari mana. Tapi memang sedang proses penyelidikan oleh kepolisian dan juga Kementerian Kehutanan ya. Memang persoalan gelondongan kayu ini menjadi perhatian betul karena muncul di dua wilayah ya. Kalau kita di sini di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya, itu paling banyak. Dan ukurannya juga besar-besar, diameternya besar-besar. Itu yang kemudian menjadi perhatian publik sebenarnya kayu-kayu ini dan dari mana? Apakah ini kemudian yang menyebabkan banjir besar di wilayah Sumatera ini begitu? Jadi belum ketahuan juga ini asal kayunya dari mana juga belum ketahuan. Awalnya dari hulunya itu di mana? Ya, sampai hari ini masih dalam proses penyelidikan ya. Kementerian Kehutanan kemarin menyampaikan bahwasanya Menteri Kehutanan ya menyampaikan bahwa mereka menggunakan alat untuk mengidentifikasi kayu itu sebenarnya berasal dari mana. Dari identifikasi itu kemudian baru nanti akan diputuskan apakah memang ini kayu-kayu hasil penebangan liar atau memang tidak gitulah kira-kira. Baik. Dan kabarnya juga kayu-kayu tersebut juga sekarang sudah dalam proses evakuasi ya. Berarti ada berapa banyak dan di mana aja titik-titiknya si kayu-kayu ini bermuara, Bang? Ya, yang paling banyak itu wilayah Sumatera Utara di Tapanuli Selatan ya, di Batang Toru. Jadi memang kemarin Kepala BNPB menyampaikan bahwasanya sudah mulai dipindahkan lah dievakuasi, tapi memang itu dilakukan oleh pihak lain, pihak dari kementerian. Kalau soal nomor-nomor atau mungkin ada tanda begitu di pohon tersebut, seperti apa temuannya, Bang Arfah? Ya, memang ini yang kemudian menjadi sorotan publik ya, yang kemudian dianggap sebagai pohon-pohon ini memang sudah ditebang dan diberi nomor, karena nomor-nomor itu menggunakan cat ya. Tapi memang sekali lagi
persoalan itu masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian dan Kementerian Kehutanan gitu. Jadi sampai hari ini kita belum bisa menjustifikasi ya apakah kemudian kayu-kayu itu memang sengaja penebangan liar atau seperti apa. Memang harus disampaikan juga di beberapa wilayah Sumatera Utara sudah banyak yang dilaporkan ke kami adanya alih fungsi hutan Hmm. menjadi kebun sawit. Itu yang sekarang menjadi banyak laporan yang kami terima, dan tapi sekali lagi itu masih dalam proses pengusutan oleh kepolisian dan Kementerian Kehutanan. Mhm. Kalau, dari jenis-jenis kayu atau pohonnya sendiri sudah teridentifikasi belum sih? Kayak, jenis apa gitu biasanya digunakan untuk apa, Bang? Ya, yang seperti saya bilang tadi, Kementerian Kehutanan menggunakan alat identifikasi kayu ya. Alat Mhm. identifikasi itu kemudian mengidentifikasi jenis kayunya dari mana gitu. Mhm. Jadi jenis kayunya apa, nanti ketahuan dia dari mana lokasinya. Karena secara umum kan memang kalau wilayah-wilayah hutan itu dia punya tempat-tempat tersendiri kayunya, kayu Mhm. ini dari sini, kayu ini dari sini, gitulah kira-kira. Identifikasi akan dilakukan Mhm. oleh Kementerian Kehutanan. Oh, berarti belum ada hasilnya sementara ya? Belum ada hasilnya. Kita masih Oh, menunggu sampai hari ini. oke. Termasuk indikasi-indikasi yang mencurigakan bahwa ini adalah kayu-kayu yang ditebang dengan liar itu juga belum bisa diberikan penemuannya ya Bang ya? Ya, kalau untuk keputusannya memang sampai hari ini belum ada keputusan, tapi dugaan kuatnya begitu karena memang selain soal nomor-nomor tadi, potongan-potongannya juga rapi ya. Jadi Mmm. itu yang kemudian dianggap sebagai sudah dipotong kayu-kayu Iya iya hasil iya iya. potongan ya, bukan karena dibawa arus air ya, banjir dan longsor Hmm. itu. Correct me if I'm wrong ya, Mmm. apa namanya, katanya sih kalau kayu yang benar itu atau yang ditebang dengan legal itu, dia ada tandanya memang dikasihnya gitu. Sementara yang ilegal biasanya dia polos aja gitu. Mmm. Cuma memang ini masih terus diselidiki Digali masih ya? ya, seperti apa sebenarnya muasal dari kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus ketika bencana banjir kemarin. Mhm mhm. Apakah ada informasi juga dari saksi atau mungkin dari warga yang masyarakat yang mungkin kebetulan nih bekerja di, aktivitas, penebangan misal? Mhm. Ya, sampai hari ini memang kita cuma dapat keterangan dari warga. Dari warga Mhm. itu warga yang menyampaikan ke kami bahwasanya memang gelondongan-gelondongan kayu ini dugaan kuatnya itu adalah alih fungsi dari hutan tadi ke Mhm. perkebunan sawit. Sawit ya? Gitu dia. Itu ceritanya, makanya sampai hari ini memang belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait apakah memang ada itu atau tidak. Kita menunggu aja sampai nanti pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyampaikan terkait perkembangan persoalan ini. Jadi Mhm mhm. informasi terupdate-nya saat ini masih dalam penyelidikan, Ya, antara Kementerian Kehutanan juga kepolisian gitu ya, ya, terkait asal dari kayu-kayu ini ya? Tapi aku juga jadinya ya, penasaran deh, karena kan ini, ya si kayu-kayu ini kan bermuara ada yang di pantai, ada yang juga akhirnya mengganggu yang masuk ke dalam, pemukiman Pemukiman. warga juga. Itu kalau ya. dievakuasi, ada informasi dievakuasinya kemana nggak, Bang? Sampai hari ini kita belum dapat informasi ya evakuasi Mhm. kemana, tapi memang yang paling utama itu yang dipindahkan adalah batang-batang kayu yang masuk ke wilayah pemukiman warga. Mhm. Tapi memang kemana evakuasi memang sampai hari ini kita belum dapat informasi. Belum ada informasi Baik. yang diberikan oleh pihak terkait ya. Baik, Mhm Bang mhm Arfa, mhm. boleh kita update sedikit soal, penanganan bencana yang ada di Sumatera Utara sendiri. Sampai saat ini apakah masih ada wilayah yang terisolir, Bang Arfa? Ya, memang beberapa titik yang kemarin sempat terisolir ya, kita bicara dari Aceh misalkan yang kemarin sempat sangat membuat publik itu apa ya, sangat sedih ya melihat kondisi di Aceh Tamiang. Hmm. Tapi hari ini sudah mulai terbuka jalannya. Sudah bisalah menuju ke Aceh Tamiang terutama dari wilayah Kota Medan. Jadi dari Mmm. Sumatera Utara. Jadi informasi kalau Aceh Tamiang itu lebih dekat ke wilayah Sumatera Utara daripada kepada Aceh. Jadi Mhm. memang di perbatasan. Jadi Baik. memang untuk dari Sumatera Utara sudah banyaklah yang mengirimkan bantuan melalui Sumatera Utara lah gitu. Kalau wilayah lain masih ada yang terisolir? Untuk Sumatera Utara beberapa wilayah masih dari malam kita dapat informasi di Tapanuli Tengah ya, masih ada beberapa desa yang tidak bisa didatangi menggunakan Truk. kendaraan jalur darat ya, tapi memang bantuan dan juga pemerintah daerah sudah datang menggunakan helikopter. Mhm 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 mhm. Bang, penasaran juga sama yang, ya mungkin di, Medan atau di kota juga, seperti apakah sebetulnya juga, aktivitas
masyarakat di sana juga terganggu untuk masyarakat yang misalnya anak-anak sekolah atau mungkin kegiatan berniaga dan segala macam? Ya, untuk secara umum memang untuk aktivitas di Medan ya, di kota ya terutama itu tidak lagi seperti pekan lalu ketika banjir, longsor, kemudian ada hujan deras. Tapi memang beberapa sekolah di kota Medan, sekolah SD terutama masih bukan meliburkan ya, membuat pembelajaran secara daring kepada siswa-siswinya di Medan. Selain itu juga yang sempat menjadi perbincangan di Medan ya, menjadi masalah utama itu persoalan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak. Tapi memang hari ini kami dapat informasi terakhir sudah mulai sepi, sudah mulai tidak sepanjang kemarin lah. Kemarin tuh bisa sampai 1 kilometer, bisa sampai 2 kilometer, tapi sekarang sudah masih ada antrian tapi tidak sepanjang dulu gitu. Bang Arfa, saya juga dapat informasi bahwa ada ribuan warga dari Tapanuli Tengah begitu yang berjalan kaki hingga ke wilayah Tarutung begitu untuk mencari bantuan. Apakah sampai saat ini masih ada tuh traffic seperti itu? Ya, masih ada. Kita dapat informasi bukan hanya di Tapanuli Tengah ya. Di Tapanuli Tengah ada masyarakat yang saya bilang tadi wilayahnya terisolir ya, karena tidak bisa menggunakan kendaraan, mereka memilih berjalan kaki sampai 6-8 jam untuk mencapai wilayah lain yang bisa mendapatkan bantuan, terutama bantuan pangan. Kemudian kita dapat juga di wilayah Aceh juga demikian, ada warga yang berjalan kaki untuk mencapai daerah lain supaya bisa mendapatkan bantuan pangan, karena di wilayahnya tidak ada lagi makanan gitu dia. Baik, jadi jalan Bahkan kaki ini buat cari bantuan ya? Ya, persoalan pangan ini kemudian menjadi masalah sebenarnya. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di Tapanuli Tengah, di wilayah Sibolga ada penjarahan yang dilakukan terhadap minimarket dan juga gudang dari Bulog juga diambil oleh masyarakat. Itu memang menjadi masalah utama karena memang akses ya untuk ke sana itu sempat terputus. Dari Baik, Pemprov baik. sejauh ini seperti apa arahan untuk penanganannya untuk bisa dipercepat lebih masif lagi, Bang Arfa? Ya, Pemprov Sumut kemarin gubernur ya secara khusus itu sudah datang ke wilayah Tapanuli Tengah sampai ada sekitar 5 hari 6 hari begitu untuk membantu proses evakuasi yang pertama warga-warga yang memang masih terisolir, kemudian memberikan bantuan melalui jalur darat maupun jalur udara ke wilayah-wilayah memang yang paling konsentrasi itu wilayah Tapanuli ya, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan juga Sibolga. Wilayah-wilayah itu yang paling banyak mendapatkan bantuan karena memang paling susah akses ke sana gitu. Dan juga memang karena memang longsor banjir paling besar di sana. Apakah sebetulnya juga ada posko bantuan khusus untuk masyarakat yang datangnya dari luar wilayah yang datang ke Tarutung misalnya? Untuk di wilayah Tapanuli Tengah ya, posko utamanya itu di gelanggang olahraga di Gor Pandan di wilayah Pandan. Memang kemarin kalau beberapa hari lalu Presiden, sejumlah menteri juga datang dan memang datangnya ke lokasi itu. Itu memang menjadi titik sentralnya bantuan disalurkan untuk 3 wilayah sepertinya. Ke wilayah Sibolga juga dari situ, ke wilayah Tapanuli Selatan juga dari situ. Karena memang banyak bantuan yang mengalir dari wilayah Gor Pandan tadi. Kami sempat dapat kabar juga kemarin bahkan sebetulnya kita sempat bahas bahwa bahan-bahan makanan tuh cukup melambung gitu ya, karena memang juga stoknya juga kebanyakan juga datangnya dari Medan ataupun juga dari daerah lain juga. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah harga cabai hingga 300.000 per kilonya gitu. Nah, ada informasi lagi mengenai harga pangan atau sembako, Bang, di sana? Atau mungkin juga perbandingan di Medan sendiri harganya berapa, Bang? Ya, memang ada beberapa wilayah yang akhirnya mahal ya karena memang datang dari tempat yang terjadi bencana. Misalkan di Medan itu harga kelapa parut ya, itu kelapa di Medan itu banyak diambil dari wilayah Aceh. Tapi karena Aceh sedang mengalami bencana, harganya pun sampai naik 2 kali lipat. Yang awalnya 8.000 satu butirnya bisa mencapai 16 sampai 20.000 satu butirnya. Jadi memang benar ada peningkatan harga karena terjadi bencana alam. Dan juga beberapa wilayah di Sumatera Utara. Medan ini kan sebenarnya menjadi penampung juga. Betul. Kalau misalkan harga cabai itu datang dari wilayah Karo,
dari kumpangan sudutan, ketika di sana bencana otomatis harga cabai di Medan tuh jadi mahal gitu, karena memang itu tadi kita cuma menampung lah bahan-bahan pangan gitu. Humbang Hasudutan kemarin juga longsor tuh Bang ya. Ya. Tebing yang cukup besar itu gimana kabarnya Bang? Apakah ada korban jiwa dari yang tebing longsor itu? Ya, di kumpangan sudutan sebenarnya proses evakuasi sudah ditutup ya, sudah resmi ditutup. Oke. Karena korban-korban yang sempat tertimbun longsor sudah ditemukan dan akhirnya proses pencarian sudah ditutup. Jadi benar ya memang itu bukan kejadian yang terjadi berbeda waktu ya, memang baru-baru ini juga terjadinya ya. Siap. Di waktu bersamaan ya, di pekan lalu ya, itu secara umum begitu. Karena tidak ada bencana susulan ya setelah Selasa Rabu kemarin, Selasa Rabu pekan lalu. Soalnya lumayan banyak video-video baru yang kemudian muncul lagi di media sosial. Barangkali juga ada yang juga mencampurnya dengan video AI atau mungkin kejadian-kejadian yang lain lagi gitu, sehingga perlu kita konfirmasi kejadian sebenarnya tuh seperti apa ya. Iya, benar. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Arfa. Sehat-sehat selalu, aman selalu di sana ya, dan semoga bisa cepat segera diatasi penanganan musibahnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Selamat sore. Bang. Selamat sore. Bang Ahmad Arfa ya, redaktur Detik Semut juga yang mengabarkan langsung dari kota Medan. Medan. Sudah pernah ke Medan? You should go to Medan. Ajak gue dong ke deket Danau Toba. Jadi kalau misalnya sekarang ke Medan, lo mau ke Medannya ke Danau Tobanya? Soalnya lumayan jauh nih. Iya. Kalau ke Danau Tobanya bisa langsung ke Bandara Silangit, itu cuman kayak 15 menit nyampe langsung ketemu Danau Tobanya. Wow, ke Danau Toba dulu deh. Ke Danau Toba dulu ya, bukan Medan. Kalau Medan itu wisata kuliner. Oh iya, I believe. Kuliner halal lebih gampang ditemukan di Medan. Tapi kalau ke sekitar Danau Toba agak sulit tuh, memang agak tricky. Tapi tetap bisa kok gampang ditemukan gitu. Sebenarnya makanan apa tuh ikan air payau itu juga aman-aman aja. Oh iya bisa. Iya kan, maksudnya kan di sana juga banyak apa berarti sebutannya bukan seafood ya, tapi kayak Jair. Nang ning nong, nang ning nong. Ya kan, maksudnya di daerah sekitar Danau Toba tuh banyak yang jual hasil tangkapan danau kan. Tapi gue kayak menyepertikannya tuh apa ya, restorannya karena bukan restoran seafood, it's not sih. Jadi apa ya? Iya, restoran ikan. Restoran khas Batak kata kali ya. Tapi kalau yang halalnya dia pasti akan nyantumin tuh di situ. Iya, tapi selama makanan hewan-hewan air sih aman-aman aja. Hewan air ya benar. Iya dong. Iya betul, hewan air. Ya walaupun tidak termasuk lumba-lumba ya. Bulu babi? Boleh, si urchin. Oh iya benar. Bulu babi kan di laut, tapi kan nggak bisa. Iya, si Utara. urchin namanya aja. Ibab. Boleh kalau dia kan hewan air. Ya pokoknya kalau mau ngelihat alamnya bisa langsung ke Danau Toba, ke Bandara Silangit. Tapi kalau mau wisata kuliner, lo bisa ke Medan. Temu Bang Ucok Medan durian. Ya? Oh iya benar. Ucok durian lah kalau ke Medan. Iya Ucok Medan namanya. Benar. Makan durian atau ke Kampung Nelayan. Wah, gue jamin semua makanan di sana enak. Ya pokoknya masyarakat yang ada di Medan, masyarakat yang ada di bagian utara Sumatera, seluruh daerah yang terdampak mudah-mudahan segera pulih, biar tentunya juga bisa kembali beraktivitas secara normal. Betul. Bisa berniaga lagi, bisa dikunjungi lagi sama masyarakat Indonesia yang belum pernah ke sana kayak gue. Benar sekali, gitu. Bisa kembali mengejar mimpi-mimpinya ya, seperti kita yang ingin mengejar mimpi di SEA Games 2025. Wow, ini gelarannya sudah dimulai per hari ini kalau nggak salah ya, tanggal 5 Desember juga. Dan tentunya sebenarnya kita nggak akan cuma ngasih semangat buat tim Garuda Muda aja ya, karena kita juga mengirimkan beberapa tim dari berbagai cabur juga. Terutama juga cabur-cabur yang emang kita cukup disegani sama negara-negara lain kayak panjat dinding. Aku kira
Panjat ini gini Kak, panjat ini. Saking cepetnya bro kita ini gold medalist Wah, loh iya from benar. Indonesia. Kita selalu andalan kalau yang panjat tebing Kita ya. ditakuti sama negara Ini lain. panjat tebing ya, bukan panjat dinding ya. Panjat dinding kak, wall climbing, not Oh iya benar, iya karena tebing itu di tebing, bukan dinding. outdoor Tapi dinding iya. bisa jadi tebing. Habis ini kita bahas ya Detikers bagaimana kesiapan dan juga peluang kita di SEA Games 2025 yang sudah dimulai ini bersama dengan teman-teman dari Detik Sport, tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Tunggu ngeliat sana sini dong. Selamat sore Detikers. Tentunya kalau kita udah menyapa Detikers dengan full power, artinya ini kita udah siap buat yang sporty-sporty ya. Sebelum kita ngomongin soal nanti, udah benar belum sih larinya kita? Tapi kita bahas dulu nih ya. Kayaknya nggak boleh cuman Berkali-kali ya kita berjalan nih, bertanya soal- berlari nih tim Garuda Muda juga di Ya. SEA Games ya kan? Sudah siap dengan kostum yang didesain sama Mas Didit. Dikurasi. Iya. Desain juga kan? Enggak kayaknya desain, cuman kurasi aja. Oh, oke, dikurasi sama Mas Didit, Dengan dipersiapkan. sentuhan Toraja, Iya. ya sentuhan ini Toraja. Tapi sebelumnya kita ke NTMC Polri dulu Detikers barengan sama Mas Lukas di sini dari Detik Sport ya. Silakan Mas Lukas disapa. Brigadir siapa ini? Oh iya, kita dengan Brigadir AD ya. Yes. Betul sekali. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Brigadir Ade. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Nih, kayaknya dekat sama kantor kita nih, ya kan? Lokasinya sekitar Mampang kah? Simpang Gotri, Brigadir AD? Atau Pancoran? Pancoran. Oh, di Pancoran. Ini cuacanya sudah mulai mendung ya. Ya. Abu-abu kelabu, jadi langsung saja kalau begitu dengan laporannya Brigadir Ade, silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, dan arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun menuju ke arah Semanggi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Lepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Terlihat kepadatan terjadi terutama menuju ke arah Pasar Minggu, dan harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, baik yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Semanggi. Dan terlihat di kawasan ini ada pun petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya, serta terlihat cuaca di kawasan ini sudah mulai mendung, dan apabila turun hujan, harap bagi para pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Serta bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota, cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, serta cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinta melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini Brigadir Ade. Selamat bertugas Selamat bertugas kembali Brigadir Ade. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya Terima juga. kasih. Ini menyambung lagi obrolan kita tadi ya. Wah, Dia meleot. Mas Iya, iya, Lukas, iya, Iya, SEA Games di Thailand sudah dimulai. betul. Sudah dilepas Baru ya, ya. saja. kalau resminya kan pembukaan tanggal 9. Tanggal 9. Oh, belum Tapi berarti gue yang salah guys. Sepak bola itu main dari tanggal 3 bahkan. Betul. Oh. Karena sepak bola kan panjang tuh, harus ada Benar. recovery Ada dan beberapa sebagainya. cabur yang sudah dimulai sejak Ya. awal ya, Nah, lebih dulu ya. Sepak bola putra dan sepak bola putri aja sih yang udah dimulai. Tapi kontingen kita baru dilepas ya. Ya, tadi bertemu Pak Prabowo kan di istana. Di istana dengan baju putih-putih tuh tadi. Benar-benar. Targetnya lumayan loh ini. Berapa? 80 Mas? medali emas. 80 medali Ya. emas. Tahun lalu berapa? Mm-mm. Sebelumnya? Lalu lupa deh. Lupa ya. Soalnya udah 2 tahun lalu kan. Yang jelas yang jelas bola kemarin dapat 1 medali emas, dan itu Oke. yang pertama sejak
91 kan. Benar. Medali emas ketiga. Yang Wow. notable dari yang sebelumnya ya. Dan ya diharapkan juga sebetulnya tim Garuda Muda kan yang Mm-mm. sekarang diberangkatkan juga bisa membawa emas kembali Iya. gitu. Nah, ini termasuk juga ada sedikit perubahan nih. Sedikit apa banyak ya gara-gara mundurnya Kamboja ini? Ya kemarin kan jadi mempengaruhi jumlah pertandingan Indonesia kan dari 3 menjadi cuma 2. Mm-mm. Ya secara keseluruhan sih banyak berubah karena di grup A yang tinggal 2 peserta, akhirnya Singapura yang sebelumnya masuk di grup Indonesia harus dipindah. Nah sekarang jadi semuanya sama nih, 3-3-3. Nah nanti siapa yang akan menjadi juara grup akan lolos langsung ke semifinal. 1 slot lagi akan diberikan kepada runner up terbaik. Makanya sebenarnya udah dari tanggal 3 kemarin biar tetap ada ya itu tadi ya jeda untuk recovery juga berarti kita belum main 1 game pun kan? Belum. Kita sepak bola putri kemarin nggak beruntungnya kita dibantai Thailand 8-0 tapi memang itu sudah bisa diprediksi sih. Karena Thailand juga peringkat FIFA-nya di sepak bola putri jauh dari kita kan. 58 kita 100 lebih 106 kalau nggak salah. Nah itu udah calculated loss sih sebenarnya. Nah nanti penentuannya di lawan Singapura tanggal 7 Desember. Kalau misalnya kita menang lawan Singapura kita masih punya kesempatan untuk lolos ke semifinal. Nah nanti di semifinal ya tinggal tunggu dari grup sebelah. Kemungkinan besar ya akan ketemu Vietnam sih. Satu grup berapa sih? 3. Oh 3 ya? Enggak. 4 kan cuma 2 grup aja, Iya. Cuma ini kan A dan B. satu kali main aja kan. Ya. By the way, balik sedikit tadi sama capaian SEA Games Indonesia setahun sebelumnya di Kamboja 2 itu. tahun. Iya, 2 tahun 2023. sebelumnya. Itu kita Kamboja ya, 87 bukan emas. Filipina ya, gue salah ya. Kamboja. Philippines 2019. 2019. Yang kayu-kayu itu sih Kamboja. Peace Kamboja. 87 emas kita sebelumnya, Mas. Tadi berapa 80 targetnya? 80 ya, turun 7 dong, kan. iya. Itu apa tulang punggung emas kita yang diharapkan dari cabang? Ya dari cabang-cabang Olimpik sih, Dok. Karena Piknik sama Olimpik. Hai, jadul. kayak atletik kan udah ada Oh. banyak nomornya tuh. Dari atletik aja udah ada dari lari aja masih dibagi berapa banyak. Zohri main. Sorry harusnya main. Dateng. Itu kan masih ada lari aja ada 100 meter, 200, Iya. 400, 10.000 meter. Belum yang relay, Iya. belum yang lempar lembing, Betul. tolak peluru dan sebagainya itu masih banyak. Dan renang sih, renang itu banyak juga nomornya yang dipertandingkan. Yang diharapkan bisa mendulang medali ya. Iya, Oke, termasuk bulu tangkis juga dong. bulu tangkis ya haruslah. Berapa nomor sih bulu tangkis di Bulu SEA Games tangkis sih? 6, 5. Ada tim kan, tambah tim. Iya, ada jadi tim juga. 7. 7 ya. Unggulan Lumayan kita besar dari juga ya. mana? Yang bisa masuk sekarang dapat emas kira-kira. Tunggal Tunggal putra harusnya bisa ya? Tunggal putra bisa sih. Tunggal putri Gregoria Mariska kan masih main. Betul. Mungkin ya Ganda putra? Ganda putra nih yang setelah kemarin Fajarian ya? Fajarian kayaknya nggak dibawa deh. Oke. Nah, terus yang ya tunggal di nomor tunggal sih. Berarti. Nomor tunggal ya. Siap. Ini juga kalau misalnya kita lihat perbandingan dengan negara-negara lain, itu yang paling diunggulkan untuk SEA Games ini apakah tuan rumah atau ada negara selain tuan Ini rumah? cabur apa dulu nih? Enggak, untuk semuanya, Biasanya tuan rumah itu kan memang selalu tuan rumah ya. juara umum ya. Kecuali Kamboja kemarin ya. Karena kemarin Thailand ya. Kamboja. Kemarin Thailand pemuncaknya, betul. Nah, ini apalagi Thailand ada di tuan rumah. Menjadi tuan rumah ya, kemungkinan besar mereka akan juara umum lagi sih. Faktornya tuh emang karena kemarin mereka Vietnam, mengirim- sorry Vietnam banget. ya. Thailand nomor 2. Faktornya itu adalah karena mereka mengirimkan lebih banyak atlet atau kontingen atau sebenarnya karena faktor di rumah aja mungkin dapat dukungan Gini, secara Za, langsung. biasanya kalau menjadi tuan rumah itu mempunyai keistimewaan untuk menentukan cabur yang dipertandingkan. Betul. Nah, itu yang biasanya mereka akan memilih cabur-cabur yang mereka kuat. Nah, dengan begitu mereka akan mendulang emas lebih banyak. Begitu. Kalau di Thailand ada nggak cabur yang mereka bikin
spesial gitu ketika di Kayak dulu di sini pertandingan pencak silat gitu ya. betul, atau takraw dulu di sini juga ya. Muay Apa Thai itu ya? masuk SEA Games gak sih? Masuk. Masuk kan? Nah, mungkin salah satunya Kayak Muay Thai. gitu-gitu bisa ya Ada. mereka masukin ya. Mm-mm. Atau lomba congklak gitu misalnya. Boleh Itu sambil lumayan makan Iya, iya. som. lah keringat tuh. Kalau di dalam ruangan sauna kita main congklaknya. Ya semuanya juga begitu, monopoli juga gitu. Tapi nah kita mulai masuk ke tim Garuda Muda, Ya. ya kan? Berarti kita punya pelatih Indra Safri. sama Mas Indra Safri juga. Mm-mm. Kemarin tuh sempat ada kabar Marcelino akan masuk ke dalam tim, tapi Heeh. akhirnya enggak gitu Ya, ya. karena dia cedera hamstring kan kemarin Oh. dan nggak dilepas, akhirnya pemulihan di klub aja gitu. Oh, oke. Nah, Dan- berpengaruhnya besar dong sama Sebenarnya Marcelino itu memang kehilangan besar, tapi kita juga harus inilah melakukan regenerasi dengan memanggil pemain lain dan udah dipanggil Sepakat. pemain penggantinya kan, si Rifki Ray Farandi. Nah itu juga ya kita mungkin bertanya-tanya ya, siapa sih Rifki Ray ini kok bisa dipilih alih-alih milih Arkan Fikri atau pemain lain gitu yang lebih sering masuk timnas gitu. Nah menurut saya sendiri apa yang dipilih Indra Safri itu ya mungkin sudah hasil pengamatan, karena Rifki Ray juga musim lalu bermain cukup banyak bersama Persik Kediri dan di musim ini sudah tampil sekali membela Persik Kediri juga. Jadi dari pengamatan itu mungkin Indra Safri juga sudah melihat kalau Rifki Ray pantas untuk menjadi anggota timnas di SEA Games kali ini. dia apa sepak terjangnya Rifki Ray. Sejauh ini di Super League aja sih Eza. Oke. Dan kebanyakan dia karena masih pemain muda ya, Mm-mm. di Persik menjadi pemain pengganti sih. Jadi dengan banyaknya pengalaman di Super League itu mungkin nanti dia nggak akan kaget lah dengan atmosfer kompetisi yang ketat di SEA Games. Iya. Mhm. Ini ada sebenarnya udah dirilis juga ya 23 nama yang memperkuat tim SEA Games. Nah, dan juga ada pemain keturunannya itu adalah Dion Marks. Ya, Dion Marks. Jens Raven. With the touch of K ya, Dion Marks. Mark X kan? Iya. Mark X ya, Jens Raven. Struik juga Masuk ya. masuk. Harus. Karena ini pertama SEA Games-nya Struik ya. Ya, gender juga kan, Ivar Mauro Jenner. juga, ya. Zilstra, ya. Zelstra. Mm-mm. Iya. Lumayan sebenarnya secara ini lumayan banyak juga ya. Ya, pemain secara keturunannya. squad ini bagus sih, karena dengan bergabungnya Ivar Jenner kemarin kan kita di Piala AFF U23 terbukti kalau pemain-pemain yang binaan di dalam negeri itu kurang maksimal. Dan kita kemarin bahkan lawan Filipina aja dengan tim yang sama ya, yang akan dihadapin besok Senin, itu kita menang cuma tipis 1-0 berkat gol bunuh diri. Nah, oleh karena itu dengan tambahan pemain-pemain keturunan ini, semoga nanti permainan Indonesia menjadi lebih hidup. Nah, tantangannya adalah gimana caranya pemain-pemain keturunan ini bisa lebih cepat nyetel lah sama rekan-rekan timnya yang sebagian besar juga sebenarnya udah keluar masuk timnas sih. Oh, berarti pertandingan pertama kita itu adalah bersama dengan melawan Filipina. Filipina Besok nanti. Senin di Chiang Mai. Oh, di Chiang Mai, Thailand juga. Nah, dengan kemarin kan kita juga cukup ya maksudnya tahun lalu kita udah dapat emas. Terus juga di penyisihan Piala Dunia juga harusnya juga membuat mata negara-negara di Asia juga cukup melek gitu ya sama timnas kita juga. Nah, gimana nih pandangan negara-negara lain di SEA Games termasuk juga dari Filipina soal Garuda Muda nih? Kemarin bahkan Vietnam itu menilai timnas Indonesia itu bahkan lebih kuat dari tuan rumah. Nah, dengan bergabungnya pemain-pemain keturunan itu, hal itu yang membuat mereka ini pesaingnya bukan Thailand tapi Indonesia lebih berat dinilai begitu oleh Vietnam. Tapi mengingat capaian di seri sebelumnya, kemudian juga penampilan skuad timnas sejauh ini gitu ya yang berhasil paling
jauh larinya di kualifikasi Piala Dunia gitu Mas. Dan mungkin juga secara materi juga kali ya. Iya, iya. Kita yang paling katakanlah yang paling kuat gitu ya secara materi juga ya. Iya, karena di squad ini juga masih ada beberapa nama yang Yang sebelumnya juga main di tampil timnas di senior ya. SEA Games juga Di SEA kan. Games SEA Games yang juga. 2023 seperti Ananda Rehan kan juga dia sudah menyumbangkan emas di Kamboja 2 tahun lalu. Nah, dengan begitu mungkin dengan keunggulan pengalaman itu akan menjadi nilai tambah lagi gitu. Tapi kalau Mas Lukas menilai dari sisi materi pemain, kita dibanding seri sebelumnya, yang ini lebih kuat lagi atau apa kekurangan kita Mas? Kekurangannya cuma nggak punya waktu lama buat Latihan. bareng. Oke. Karena Eva Riander kan Kan baru lewat masuk. Zoom ada sering Nah, main PS bareng. emangnya Imro Atus. Eva Riander CS itu kan baru masuk setelah Piala AFF 23. Which is tanggal berapa tuh? Akhir November. Kemarin pas lawan Mali. Oh. Uji coba 2 pertandingan melawan Mali. Oh, itu Yang masih di kurang ya? Pakansari ya, hitungannya karena ya? memang baru 2 pertandingan mereka main bareng kan. Nah, itu yang harus dibenahi dan disiasati Iya, oleh iya, Indra iya, Safri iya. gimana caranya pemain-pemain ini agar bisa mempunyai chemistry yang bagus Right. dan nanti di saat pertandingan pertama bisa meraih hasil yang bagus, karena pertandingan lawan Filipina ini akan menjadi kunci sih. Kalau misalnya kita menang, kemungkinan besar kita akan mulus ke semifinal. Emang ya di satu sisi juga memang para pemain ini squad juga udah pada ya beberapa di antaranya juga udah main di liga Senior. luar negeri Ya, juga dan di gitu ya. timnas Jadi senior memang juga. Itu salah satu bikin pengorbanannya kita jadinya ya. mereka nggak punya banyak waktu untuk bisa Iya. bonding. Tapi dengan mundurnya Kamboja ini kita mempunyai waktu lebih banyak untuk bersiap menatap SEA Games. Kan seharusnya kita bermain tanggal 5, akhirnya kita bermain Tanggal 9 tanggal ya. 8. 8. Jadi artinya kita mempunyai waktu lebih banyak beberapa hari agar bisa mematangkan strategi, mematangkan bagaimana pergerakan nanti di lapangan. Itu seharusnya menjadi keuntungan sih buat Indonesia. Dapat extra time ya. Iya. extra time. Termasuk juga sebelum kita melawan Filipina besok, sebelumnya tuh Filipina udah ngelawan Myanmar dulu ya. Ya, hari ini. Oh, hari ini. Ya. Oke. Mereka berarti waktunya untuk istirahat cuma nggak ada dong si Filipina. Filipina cuma Ada. 3 hari ya. 3 hari is 3 hari. enough lah. Dan memang tantangan bermain di multi event ini kayak seperti ini adalah waktu bermain yang cukup singkat. Waktu pemulihannya. Nah, itu yang harus disiasati gimana caranya dengan 23 pemain yang dibawa. Itu misalnya ada pemain cedera, pemain yang terkena kartu, pemain yang di bangku cadangan itu harus siap untuk menggantikan pemain yang absen. Tapi stok kita di bangku cadangan gimana, Mas? Komposisinya sih cukup bagus ya, dengan banyak pemain yang juga bermain reguler di Super League seperti Cahaya Supriyadi, kiper di PSIM yang dia nggak tergantikan sebenarnya, kalau nggak dipanggil timnas dia pasti selalu main. Dan seperti Muhammad Ferrari juga andalan di Bayangkara FC. KD Karel juga sering main di Bali United. Nanda Rehan, gelandang tengah yang cukup banyak bermain juga di PSM Makassar. Ya, Nama-nama yang sangat sangat mentereng familiar, di sepak bola lokal kita dan paling sering diteriakan sama komentator ya. Jadi ya harusnya sih kedalaman squad kita cukup nggak masalah sih. mateng ya Mas ya. Dan kalau misalnya nanti ada pemain absen ya nggak akan ada masalah sih. Donitri Pamungkas kan juga sudah sering bermain di timnas. Beckham main ya? Beckham udah nggak Oh, dipanggil, udah nggak ya? udah lewat usianya. Oh, udah lewat 25 ya dia. Mas, Wah, kamu kenapa masih mau ngajuin juga? Belum lewat kan? Belum lewat Enggak. GBK maksudnya. Pertanyaan gue adalah kalau unggulan rumah judi siapa? Belum ada sih, Dok. Oh, belum ada ya? Apa itu maksudnya? Nggak, biasa tuh kalau sepak bola ada tuh kayak gitu. Iya. Walaupun Bursa taruhan. Siapa Siapa yang akan menjadi juara di SEA Games misalnya. Oh. Biasanya tetap ada kan kalau Ada. SEA Games juga kan. Ya. Baiklah, kalau gitu berarti kita nantikan pertandingan pertama nanti di tanggal 8 melawan Filipina ya. Nah, Filipina ini juga bukan tim yang Oh, Bisa Kenapa Kaleng. gue mengira hari ini Jumat abis gitu besok Senin ya? Makanya gue kayak Filipina apa sih hari yang ini dinanti hari Senin kalau boleh tahu gajinya Kerja dari lagi. mana? kerja lagi dong. Bisa sekarang kan sporty banget, Dok. Parah. Parah. Jadwalnya padat kayak di Pantura, jalur Pantura. Waduh, bikin kopi dong. Pangku nggak? Ya. Jadi kita bisa melihat taktik
boom dari Filipina sebelum nanti kita By the way, Iya. bertanding. kalau di Thailand berarti mainnya nanti sore siang Sama kan. sama GMT-nya waktunya ya? kan plus 7 juga. Oh iya, Bangkok yang Bangkok, ngikutin ya. ya. Iya, benar-benar. Pernah makan sambal Bangkok gak sih? Pernah dibawain pocut. Ya, Filipina nggak bisa dianggap enteng karena ada back Brighton juga di situ. Brighton U18 Isaiah Mereka juga banyak Alaiku. naturalisasi juga kan. Alakiu namanya. I don't like you. Dia bilang, I like you. Tapi kalau Thailand tuh pasti banyak hubungan secara historisnya sama Perancis ya. Jadi mungkin Thailand- keturunannya sama Perancis gak sih? Banyak sih, ada yang Swedia juga kan. Nggak, Mereka tadi juga, yang si Filipin tuh Filipin. banyak pemain keturunan juga naturalisasi. karena dia. mereka juga bisa Ini paspor Amerika ganda. ya. Christian Bautista. Inggris juga Wah. banyak mereka. Oh iya. Something in the way you look at me. Yes, yes, yes. Oh, iya. Asal jangan maribet aja ya. Aduh, jadul sekali. Itu loh. Apa itu? Gembong ya. Oh, sekarang Dwi Astuti ya. Betul. Iya nggak? Sekarang zaman Jirayut. Ya, itu juga. Jirawi Thailand ya. Iya. Ngikutin juga beliau sama Jirawi ternyata. Mas, Detik Sport siapa yang kesana ada nggak? Enggak ada sih. Oh nggak ada ya. Gue siap berangkat. Bisa. Udah bagian dari Detik Sport sekarang soalnya ya. Bisa sama Dika Udah mah. di calling lagi tuh. Ayo. Kita sudahi the hat-trick sore ini Detikers. Selamat berakhir pekan, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada satu segmen lagi. Ini segmen favoritnya Eiza dan produsernya. Lari. Kejar dan berlari. Nah itu dia, biar nggak salah lari, iya kan? Atau salah kecentet, urat, otot segala macamnya. Dengerin nih, abis ini kita punya satu yang spesial juga di Sunset Talk ya. Tetap di Detik Sore. Oke, Nggak cuma Hore. Detikers, we're back untuk berlari lebih kencang lagi. Tapi hati-hati, lari jangan sembarang lari ya Detikers ya. Yoi. Kita harus punya persiapan yang matang juga. Nggak cuma pikiran harus yang matang, tapi juga persiapan lari juga harus matang juga. Kirain makanan harus matang ya, ibu hamil kali ya, makanannya harus matang ya. Bahaya. Tapi kalau ini nggak termasuk matang. juga kita mau bahas nanti ya, itu soal shin splints gitu. Ini juga cukup mengintai juga katanya untuk para pelari culture. pelari-pelari. Atau mungkin Detikers yang memang hobinya berolahraga atau mungkin berjalan jauh bisa juga nggak ya? Kalau misalnya salah Bisa. pijakan dan segala Berjalan lebih jauh bersama Banda Neira. lagu mulu nih. Sebelum Kak Edo nyanyi, kita akan langsung sapa aja seorang fisioterapis dan juga founder dari Physio Rehab ya. Ada Mas Simon Prasetyo. Mas Simon, selamat sore. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah datang ke Iya, Detik Sore, sama-sama, Mas Simon. Mas. Kita punya banyak sekali keluhan ceritanya. Sekaligus konsultasi ya ini. Konsultasi. Kita konsultasi. Atau preventif. Kita kan Iya. nggak pengen malah jadi nggak bisa olahraga lagi. Iya dong, karena kan Nanti nggak bisa update dong. nggak bisa culture dong Iya. nanti ya. Mas Simon ini juga mestinya traffic antrean untuk konsultasi ke Mas Simon makin tinggi ya Mengular. Makin karena padat. karena makin banyak orang yang senang olahraga sekarang. Betul. Khususnya Apalagi di sekarang Jakarta. ada padel kan. Betul. Itu cederanya banyak sekali. Berarti ranking 1 cabur terbanyak menyumbang pasien adalah padel. Nomor 1. Nomor Kedua? 1, kedua Nomor 2 Top 3 deh. lari. Lah, dua Nomor lari. 3 High mungkin rocks. enggak terlalu Oh, itu. nggak terlalu. Mungkin basketball Oh. campur dengan badminton itu rata. Oh iya. Cuman 2 itu kan sekarang yang lagi hit dan klinik Iya, saya iya, kebanyakan di Jakarta kan. 2 itulah yang paling banyak. Harus mungkin karena udah pada advance kan, jadi udah tahu mana yang bener yang Otaknya salah sudah gimana kuat ya. semua itu. Benar, karena Iya. biasanya bukan olahraga pertamanya gitu Betul ya sekali. kalau Aerox juga ya. Nah, ini nih kita mau ngomongin soal cedera yang mengintai para Yes. mau itu olahraga culture lah, mau itu baru mulai olahraga lah, baru baru olahraga lagi lah. Tapi sebenarnya juga penyebab utamanya orang tuh bisa cedera saat olahraga tuh apa aja sih, Mas? Mungkin secara sederhana dibagi menjadi 3 kali ya. Yang pertama itu overuse. Oke. Mereka tidak tahu di mana kapasitas badannya. Hmm. Misalnya contoh kita ambil pemain padel ya. Mm-mm.
banyak sekali itu pasien saya yang bermain padel tiba-tiba cedera. Saya tanya, olahraga terakhir kamu sebelum padel apa? Ternyata tidak ada. Saya sudah 10 tahun tidak olahraga padel. Jadi akhirnya saat nyemplung ke padel, dia mengalami cedera yang dengan mudah. Nah, yang kedua adalah overload. Jadi dari lari misalnya dia harusnya berada di mingguan itu naiknya 30-40% daripada program yang pelatih arahkan. Kasih. Atau buat mereka yang tidak pakai pelatih, mereka naiknya tidak pakai peraturan 10% tapi pakai 34%. Ya, golongan-golongan kejar target nih ya. Betul. Jadi nggak pakai pelatih, race-nya sebulan lagi, padahal larinya half marathon. Nah, Itu dia yang paling sering bikin cedera. iya. Gitu. Overuse, Overload overload. yang ketiga adalah kesalahan menggunakan atribut. Oh. Seperti main padel, saya punya pasien sampai operasi lutut akibat waktu main padel dia pakai sepatu yang kan sepatu kalau udah lama karetnya suka mati tuh. Oh, Itu udah nggak- dijahit lagi sama dia buat main lagi. Begitu juga sepatu lari, sepatu yang penggunaannya bukan sepatu lari, dia pakai untuk lari. Itu juga sering bikin cedera. Sepatu Sepele. apa dia pakai, Mas? Misalnya sepatu Sampai casual. bisa bikin balet. Yang casual, bukan keperluannya cushionnya untuk lari dipakai lari. Dipakainya secara lama lagi ya sehingga akhirnya secara lama, menimbulkan cedera ya. betul. Wow. Itu biasanya penyebab. Itu cukup membuktikan gak sih kalau sekarang tuh memang fenomenanya banyak yang FOMO pada akhirnya tanpa tahu berbekal pengetahuan yang cukup baik untuk melakukan olahraga itu gitu. Oh iya dong, pasti. Mereka hanya lihat temennya seperti apa, padahal temennya ternyata di belakang menggunakan strength training yang baik, menggunakan pelatih yang proper. Sementara mereka hanya lihat ya, oh dia lari, gua harus lari. Ini Oh, berdasarkan bisa juga curhatan gitu ya. para pasien itu ke Semua Mas nih ya. pasien, betul. Pada begitu Ini ya. real life ini. Karena memang harus curhat dulu, harus jujur ya kalau mau Iya. konsultasi Iya sama Mas dong. Ima tuh harus jujur Betul. dulu seperti apa kondisinya juga. Nah, ini kalau misalnya specifically kita karena kita kan titipan dari produser kita ngomongin soal lari. Aduh, cedera ya dia ya. Nah, itu dia. Keluhan paling umum pada saat ya atau orang yang baru memulai berlari itu adalah shin splint. Betul. Nah, itu Ini cabang kungfu mana nih shin splint? Kalau nggak pernah denger aneh ya. Iya. Kita udah denger setiap hari gitu. shin splint tuh kenapa orang bisa mengalami shin splint tuh gejalanya tuh apa yang membedakan shin splint dengan nyeri otot misalnya Nyeri lutut dan nyeri lutut lain-lain. dan Iya, segala jadi shin splint itu pada dasarnya adalah luka yang terjadi pada area tulang shin kita. Bahasa medisnya itu tulang tibia, bahasa Indonesia tulang kering Right. di bagian tengahnya. ya di sini ya. Betul di situ tuh. Persis di tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah Mas. sini Bukan ya. di atas, bukan juga di bawah. di baliknya tulang kering bukan Bukan Di ini. balik ya, maaf saya tunjuk ya. Ini ya, Itu Mas. berada di sini. Oh di sini Iya. ya. Tepatnya berada di sisi dalam ya, bukan dalam. sisi luar Oke. ya. Iya sih Itu- dia kering sih. Gitu. Mau mandi di laut mati juga tetap kering tuh tulang. Itu Oke, biasa jadi dialamin tulang. para pelari ketika mereka menaikkan load latihannya terlalu berlebihan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu akibat kesalahan striking. Kalian tahu nggak bahwa saat landing lari itu ada tekniknya, tidak boleh salah-salah. Ada yang disebut dengan overstriding, di mana Apa tuh? langkahnya tuh kejauhan ke depan. Harusnya waktu landing lutut kita itu sejajar sama tumit. Nah ini Lutut tumit kita sejajar jauh sama di depan waktu landing. Hmm. Itu menyebabkan stres berlebih antara otot-otot yang bekerja dan tulang kering kita, Oke. sehingga luka di bagian situ. Jadi orang nggak bisa lari akibat sakit saya di sini mas, pasti dia tunjuk di situ. Nah itu yang membedakan dia dengan cedera otot lain. Itu sangat spesifik dan biasanya olahraganya lari. Oke, khusus si Paling splint-splint semua ini ini. biasanya Lari nomor Lari satu ya? lari, iya nomor satu lari. Ada hubungannya sama ini nggak? Bukan cuman kemampuan kan tadi sebenarnya overload tuh karena nggak tahu kemampuan diri Iya, sendiri. betul. Ada hubungannya juga dengan ini nggak usia kah atau mungkin juga berat badan kah? Karena kan kayaknya juga jenis tubuh juga menentukan nih bagaimana kita lari gitu. Kalau usia sih untuk shin splint tidak. Oke. Tapi mungkin kalau untuk di dunia lari, shin splint dialamin oleh mereka yang baru nyemplung ke dunia lari. Oh. Kalau mereka sudah berepisode melakukan half marathon, full marathon, rasanya jarang mengalami cedera ini. berarti pelari pemula nih ya. Pelari biasanya. pemula paling sering kena shin splint. Atau yang udah lama nggak lari. Udah lama nggak lari, di titik berikutnya juga ada sepatunya, cushionnya tuh umurnya udah expired. Jadi sepatu untuk daily run itu kalau tidak salah 500 sampai 700 kilo, dia harus ganti sepatu.
Rusak nggak rusak tuh pelari harus ganti sepatu. Oke. Karena si kelenturan daripada bantalannya itu berpengaruh. Kalau Oke. faktor berat badan gimana Mas? Tidak terlalu berpengaruh. Oh, tidak. Kalau berat badan mau besar mau kecil, Hmm. tapi teknik larinya benar, tidak overstriding yang saya bilang, Itu bisa dihindari ya. itu bisa dihindari. Betul. Oke. Iya, makanya sebenarnya juga ada ini ya jenis sepatu yang memang untuk road running, Betul. trail running, Macem-macem ya. Nani. Berarti gimana memilih Bisa aja nih. sepatu yang paling cocok untuk pemula deh berarti? Jadi kalau dalam pemilihan sepatu itu ada quotes-nya, tidak ada satu sepatu yang cocok dengan kita. Justru kita Oke. yang harus menyesuaikan. Jadi Kadang belum tentu orang lain cocok itu kita cocok. belum tentu. Oke. Gue cocok nih beli pakai ini gitu. Hmm. Gue beli juga kok gue sakit ya pakainya. Hmm. Karena karakter kakinya berbeda. Ada yang flat fit, ada yang high arch, ada yang normal, dan itu semuanya kebutuhannya berbeda. Jadi dicocokkan dengan Oke. biomekanik atau bentuk kakinya. Makanya kalau beli sepatu kan suka di-scan kan kakinya. Betul. Kalau Baru beli diarahkan. langsung di Kalau offline langsung. store ya. Jadi nggak boleh online ya. Iya. Nanti salah beli Jadi ya. tekniknya adalah ke offline-nya dulu. Betul. Habis itu kalau mau dapat harga lebih murah, belinya online. Bandingin harganya ya Mas ya. Betul sekali. Bukan kayak karena dia pakai itu gue harus pakai itu juga. Tidak. Nggak tidak, bisa belum ya tentu. gitu. Tapi lucu warnanya. Bisa dipertimbangkan kalau lucu. Oke. Nah, apa yang kemungkinan terjadi kalau si shin splint ini diabaikan, Mas? Kalau shin splint ini berkembang dia menjadi stress fracture. Yang tadinya masalahnya cuma pembungkus tulang ya, periosteumnya, pembungkus lapisan tulang paling atas, lama-lama dia ada retak kecil. Ih, Dan serem itu dong. bedanya saat kita compression, kita tekan itu sakit luar biasa. Dan itu istirahatnya akan jauh lebih panjang daripada shin splint sendiri yang mungkin hanya maksimal 3-4 minggu, stress fracture bisa 2 bulan. Karena Wow. benar-benar ada retak, tidak ada benturan, tidak ada jatuh, tapi akibat stres dipaksakan terus menerus. Iya. Oke. Jadi repetisi itu yang akhirnya membuat dia jadi malah makin Betul. parah ya. Iya. Mas, ini ada pertanyaan dari netizen. Nulisnya kapital semua lagi. Waduh. Bagi orang-orang yang lehernya sakit gara-gara sering nunduk lihat handphone, ada cara nggak buat self massage? Oh, boleh nggak pelan-pelan dulu dari tulang kering gitu langsung ke Tahu-tahu langsung ke leher. leher ya, jauh ya. Lompat banget. Ya namanya juga Iya. netizen. Gimana Mas? Self massage sih menurut saya agak susah ya. Jadi yang dimaksud itu kan dia bekerja ya. Terus Iya. posisinya rounded, bungkuk seperti ini. Iya, sampai sampai begitunya. Itu menyebabkan ketegangan di paracervical kita atau otot lehernya. Self massage itu kurang efektif karena kita menjangkau otot kita aja juga bisa tidak tepat. Betul. Better dilakukan self stretching. Self stretching aja Iya, ya. stretchingnya sederhana. Iya. Tarik ototnya ke samping, ke depan, dan yang paling penting saat bekerja terlalu lama kita harus maintain badannya tegak Tetap seperti tegak. ini, tidak bungkuk dan rounded seperti ini. Karena ini memberikan tension 3-4 kali lipat lebih berat. Langsung dikoreksi ya posturnya ya. Iya benar. Maaf ya Mas ya. Emang ini kebiasaan Ketahuan. anak-anak Iya. culture ini ya. Oke. Jadi paling penting self stretching daripada self massage. Takut salah. Betul. Berat kan maksudnya juga nggak setiap orang tuh sama gitu ya. Masa di depan layarnya juga Betul. ada yang memang ya mau nggak mau dari jam 9 sampai jam 5 tuh ya Iya. begitu terus posisinya. Nah, gimana tuh Mas? Jadi yang kerja dari 9 to 5 itu kan jutaan orang. Tapi kenapa yang sakit hanya sedikit kan? Benar. Itu faktor di luar kerjanya lah yang berpengaruh menurut saya. Mau kerja kantoran tapi ternyata aktif berolahraga, biasanya resiko sakit leher dan pinggangnya jauh lebih kecil. Jadi di luar kerja harus aktif olahraga. Harus ada olahraga yang berjalan. Sepakat. Perlu Minimal nggak? berapa kali seminggu Mas? Seminggu 2 kali. Minimal. Iya, minimal sekali. Tapi Mas sebenarnya diferensiasi gimana ya? Diferensiasi olahraga tuh penting nggak? Misalnya nih kayak hobinya padel, tapi kan mungkin itu kardio misalnya atau banyak running dan segala macam. Mungkin pada saat recovery bisa diselingi dengan olahraga lain atau mungkin sebaliknya. Oh iya, boleh dong. Kita tinggal pilih yang mana yang high impact, yang mana yang low impact. Oke, saya Jumat malam nih udah selesai kerja, udah janjian mau padel gitu. Saya ada plan olahraga lagi di hari Minggu. Di Minggu bisa easy run, bisa berenang, bisa static cycling dan pilates. Gitu. Pound fit Kak. Pound fit itu kan non contact ya, jadi harusnya aman gitu. Iya. Tapi Iya, kalau iya. badannya kuat, mau dua-duanya high impact juga nggak apa-apa. Yang penting setelah olahraga tidak menimbulkan sakit. Tidak boleh dipaksakan.
Iya, 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 iya. Soalnya sebenarnya aku kan ini aku boleh ya kita buka Boleh. sesi Boleh dong. curhat dong. Curhat dong, A. Simon, ini kan sebenarnya aku tuh hobinya lagi ke yoga sebenarnya. Iya. Tapi katanya perlu juga diselingi sama yang cukup high impact atau yang bisa buat menabung otot gitu Betul. dan segala macamnya juga. Nah, akhirnya jadi kayak so one sport is not enough gitu ya, secara diferensiasi, secara variasi gitu. Nah, gimana kita bisa menentukan nih mana yang sebetulnya cocok dengan yang lain atau bisa saling berkesinambungan satu olahraga dengan lainnya juga. Kita ambil kasus kamu aja yoga ya. Boleh. Kalau yoga itu kan dia pakai stability, dia pakai pemanjangan, pemendekan otot dan juga strengthening otot, semuanya lah ada di situ. Tapi olahraga dengan dimensi yang berbeda, mungkin balik lagi saya tanya ke kamu suka padel nggak? Kamu suka berenang nggak? Jadi pilih salah satu. Atau kamu mungkin suka weightlifting, kamu suka crossfit gitu, itu boleh, tetap boleh dan aman dilakukan. Yang penting kamu tahu dosisnya. Misalnya, oke mas saya mau coba crossfit, kamu langsung ambil teacher yang advance, bukan untuk beginner. Itu kan akan berbahaya. Gitu. Alhamdulillah tuh asam lambung naik. Iya langsung keluar ya. Gitu. Jadi yang penting kamu tahu harus mulai di level yang mana. Semua olahraga sih pasti aman. Iya, iya, iya. Kebetulan dia sukanya ini mas, senam. Senam apa nih? Zumba kan? Zumba juga aman. Iya kan. Outfit Zumba aman. Vicky semua. Burki. Itu yang bikin dia tetap cakep. Iya. Di usia segitu juga. Kamu katanya ini juga Muay Thai. Muay Thai banyak loh cederanya. Wah. Nah, tapi alhamdulillah tuh aku abis Muay Thai seminggu tuh sakit kaki. Pahanya ya. Iya, Iya, bukan sore pasti. bukan olahraga buat sembarang orang juga itu Muay Thai ya Mas ya. Iya. Pasti kalau baru 1-2 kali kaget lah Soalnya juga ototnya. kaki juga harus bener tuh kuda-kudanya ya. Betul. Situ ya. Resiko cederanya banyak tuh kalau salah-salah posisi. Iya. Tapi dari yang disampaikan sama Mas Simon soal pasien-pasien olahraga apa yang paling sering datang ke Mas Simon tuh Iya. lari nggak termasuk ya? Termasuk Ranking 2 ranking dan 2. 3. Oh, 2 tadi ya? Iya, dan rata-rata yang datang semuanya adalah Si sin spleen ini atau apa yang biasa keluhan? Satu sin spleen, 2 ITB ITB apa? iliotibial band. Kalau tadi sakitnya Saya tahu ITB itu kampusnya Kampus apa sih. Purbaya. Oh beda. Ini ITBS, Oh, ada oke. S-nya. Oke, apa tuh? Iliotibial band. Iliotibial band syndrome itu sakit lutut tapi di sisi luar, di tepinya, di tepi sampingnya. Oke. Iya. Itu gara-gara apa Masih biasanya? situ juga. Sama, itu juga overload juga. Oke. Otot glutes, otot bokongnya kurang kuat. Jadi pas lari tuh dia lututnya cave in, masuk ke dalam. Oh, jadi Itu- sebenarnya itu nih sumber. soal teknik lari itu harus Betul. dipelajari Yes, dulu ya. Makanya banyak pelatih lari dan saya setuju dengan itu. Iya. Terus yang ketiga ada sakit lutut pada umumnya, jadi kita sebutnya runner's knee. Titiknya ada banyak, jadi disebut secara umum. Sakitnya kadang di sebelah sini, itu berbeda semua. Itu yang pada datang ke Mas Simon demografi umurnya mana paling banyak? 30-an, 40. Oke. Karena itu yang paling aktif lari dia di fase itu. Di umur Kalau itu ya? newbie itu, cuman ada juga yang mau virgin full marathon. Itu kan programnya luar biasa ya kenaikannya ya. Itu dia juga bisa kena cedera-cedera seperti ini. Dua itulah paling banyak karakternya. Mas Simon, berarti kapan waktu yang direkomendasikan atau paling tepat berangkat ke fisioterapis? Jadi kalau yang paling tepat sebenarnya kita harus lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi teman-teman yang hobi lari ada baiknya diperiksakan dulu atau olahraga apapun ke klinik fisioterapi untuk diasesmen badannya. Kamu fit nggak dengan olahraga ini? Oke. Nah kalau sudah terjadi cedera, saya biasanya mengedukasi para pasien saya 3 hari, 4 hari tidak ada perbaikan saat sudah diistirahatkan, kamu lebih baik ke fisioterapi. Jadi maksimum 3-4 hari gitu. Ada juga yang menunggu kalau cederanya mengganggu sih, tapi saya masih bisa lari kecil. Artinya kan tidak terlalu buruk, 2 minggu. 2 minggu kok sakitnya ada terus kecil-kecil. Nah itu silahkan dibawa ke klinik fisioterapi. I see. Kalau ini tipsnya biar mungkin para pelari bisa lebih pertanyaannya adalah biar punya kaki lebih tahan banting gitu. Waduh. Supaya kakinya bulletproof ya. Jadi nomor 1 adalah strength training gitu loh. Yes. Ya. Kita ngeliat pelari maraton seperti Eliud Kipchoge dan Mo Salah dan lain-lain itu
Dia itu punya strength training yang sangat amat baik. Bahkan sampai ada individual coach trainernya yang ikut gitu loh. Jadi kita sebagai pelari amatir juga harus melakukan hal tersebut. Dan itu tidak 1-2 minggu doang dilakukan. Tidak, itu bertahun-tahun. Buat kita yang amatir, tolong lakukan strength training seminggu 2 kali. Oke. Dan itu biasanya kalau ikut pelatih sudah melakukan ada program itu. Jadi datang ketemu pelatih nggak hanya lari, tapi lakukan strength training juga. Minimal tuh ya 2 kali seminggu ya. 2 kali. Strength training biasanya apa aja sih yang paling dasar tuh? Otot-otot yang berhubungan dengan lari, yang pertama adalah otot glutes, otot core, otot bokong, itu semua untuk mencegah lutut kita tidak stabil. Yang kedua otot lutut sendiri, baru betis kan. Jadi latihannya bisa core exercise, squat, ya. lunges, single squat. Ada juga untuk betis kita lakukan soleus raises, tibialis raises, calf raises, itu semua. Dan itu semua kalau kita mau gali dalam ke YouTube banyak banget sebenarnya videonya. Cuman kan kadang tidak tahu harus melakukan yang mana. Ini tempat gym udah setahun baru datang 2 kali coba. Waduh. Dari bulan Januari. Gak pernah dipakai Kayak ya. nyokap Udah mau Desember Kayak nyokap gua. ini. Ini nih Mas, tolong diceramain. Dia udah begini-begini masih aja Cuma nih. dipakai shower doang tempat gymnya. Wah. Iya. Ceramain Mas orang-orang kayak gitu Mas. Udah dong, selalu dong. Selalu ya? Cuman gak didengerin juga. Iya, emang suka lebih banyak rasa malasnya tuh, padahal orang-orang udah pada tahu ya. Iya, Repetition create reputation gitu. Wah, Kalau Wih, memang ada luar only biasa. quote of the day. kalau udah tahu reputasinya begitu nggak diubah-ubah tuh, suka begitu tuh orang tuh ya. Mbak Simon kasih tau dong ini tempat dirimu berpraktik fisio rehab bisa jadi, ngapain aja juga. Mungkin juga kebanyakan yang belum ngerti fisioterapi itu apa ya. Itu kan hanya sebagian orang yang tahu ya. Fisioterapi itu tenaga kesehatan. Kita diatur dalam Kementerian Kesehatan. Jadi sederhananya ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan. Tenaga medis itu dokter. Dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan itu penunjangnya. Ada fisioterapi, apoteker, radiologi. Nah itu kita semua kuliah dan kita bisa praktek sendiri. Nah saya membangun fisiorehab.id itu 2019 dan sekarang sudah ada menuju 11 cabang. Itu ada di Jakarta. Di Jakarta paling dekat dari sini Gandaria. Oke. Gandaria, Cideng, Simatupang, Pik, Kelapa Gading. Itu mungkin yang di Jakarta yang saya sebutkan dan tersebar di beberapa lokasi lainnya. Saya prakteknya muter, tapi di cabang tersebut tetap ada tim saya yang handle. Oke. Kurang lebih ada sekitar 65 fisioterapis yang bekerja di bawah saya. Jadi kita nggak bisa secara presisi nemuin Mas Simon di sini nih karena muter-muter biasa Bisa, random ya. antrinya 1,5 bulan. Tapi kalau Mas Edu mau langsung boleh lah WhatsApp aja. Upaya Langsung berangkat. preventif. Iya. Ya kan, dapat harga khusus. Harga khusus ya Mas ya. Bisa jadwal khusus juga ya. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup nih kayaknya netizen ada nanya, ada terapi untuk DOMS, normalnya DOMS itu berlangsung berapa lama Mas? Oke, DOMS itu nih pelari nih pasti nih. DOMS itu apa sih? Delay Pelari banget. onset muscle soreness. Jadi Ya. kamu misalnya kamu high rocks hari ini, pegelnya 3 minggu. Oke. Jadi kalau kita olahraga itu kan ada micro tear, robek kecil-kecil nih otot kita, Right. makanya kita pegel-pegel. Nah ini robeknya Harus kegedean di recovery ya. dan terlalu general, terlalu luas akibat itu tadi overload ya. Jadi kalau sudah di stretching dan di masa setelah tidak ada perbaikan, dibawa ke fisioterapi. Itu yang saya bilang tadi 3-4 hari. Kuncinya adalah recovery yang bagus, bisa melakukan massage, flash massage, juga stretching, dan juga kalau tidak kunjung sembuh bawa ke fisioterapi. Ada hubungannya dengan makanan nggak sih yang harus dikonsumsi juga untuk Kalau dijaga? untuk DOMS, Oh iya, Nggak ya? secara spesifik tidak. nggak ada ya. Kalau dia udah cukup kuat tapi intensitasnya ketinggian, DOMS pasti akan terjadi. Baik. Katanya harus banyakin protein. Protein itu untuk menjaga ototnya kan, saat kita building kan. Tapi oke. kalau mencegah DOMS terjadi tetap sulit. Yang namanya DOMS tuh emang mengerikan ya. Dokter DOMS Day. Waduh, juga mengerikan kan. Kayaknya udah di stop aja ya sama situ aja ya. Udah kemana-mana ya. 17 juga ya. Kemana-mana ya. Mas Simon makasih banyak Terima kasih. untuk Thank you so konsultasinya. much. Iya. Sering-sering mampir Detik Sore karena tim kita sering banyak yang cedera Oh, juga nih. boleh. Ya biar diedukasi terus-terusan Iya, ya. nanti mungkin kita lebih dalam dari cabur-cabur lainnya juga ya. Iya. Tuh, ya kan. Dari Pound Fit nih, perwakilan Pound Fit belum. Bisa. Detikers bisa juga cari tahu apa aja penyakit yang bisa disembuhkan ya selanjutnya ya. Yes. Anyway, Detikers kita harus tutup dulu. Detik Sore hari ini udah jam 5:30 juga, tapi kita akan kembali lagi minggu depan ya.
Pokoknya di jam yang sama Senin sampai Jumat mulai dari jam 3 sore. Sekarang happy weekend dulu buat Detikers semua. Betul sekali, dan Mas Simon terakhir juga permintaan kita sangat spesial, minta ke Mas Simon untuk bantu kita tutup acara ini dengan bilang tagline-nya Detik Sore. Jadi kalau misalnya nanti Eiza bilang Detik Sore, Mas Simon boleh jawab dengan bilang nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Betul, tapi harus imut ya. Oh, imut ya. Iya, gayanya harus imut ya. Mas Simon, ayo kita tutup bareng-bareng. Imut ya. Detikers, terima kasih banyak sekali lagi. Edward Rosmaragir pamit. Eiza Mafira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Cuma di Detik Sore. Gak cuma. Oh, nggak cuma hore-hore. There you go.